Bab 3131, Tubuh Super. Ubur-ubur super besar di bawah kaki Gu Wuxin memancarkan riak warna-warni. Lautan bui di belakangnya pun bergelombang. Akan tetapi, wajah tenangnya sama sekali tidak terpengaruh oleh pertanyaan Liao. Analisis yang sangat bagus. Suara Gu Wuxin muncul di benak Liao dan para ahli lainnya. Bersamaan dengan suara itu, musik yang dalam dan kuno bergema, seolah-olah itu adalah panggilan dari alam semesta. Dari analisismu, aku dapat mengetahui bahwa peradabanmu cukup maju dan berkembang. Kamu telah mempelajari banyak informasi awal tentang samudera semesta dan memenuhi syarat untuk kembali ke pelukan peradaban utama. Dimulai dari perlawanan dan pelarian miliaran tahun yang lalu, orang-orang yang telah mengembara di pinggiran lautan bintang telah menjauh dari peradaban utama terlalu lama. Sudah waktunya bagimu untuk kembali dan bergabung denganku di alam semesta yang suci. Dalam mimpimu, Liao meraung, lebih baik kita mati daripada menjadi boneka dan cakar banjir. Lebih baik kita bertarung sampai mati dalam wujud manusia paling sombong daripada menjadi mayat hidup tanpa jiwa. Sepertinya Anda salah paham tentang apa yang disebut banjir. Itu bisa dimengerti. Peradaban purba pasti telah menanamkan banyak informasi radikal dan palsu ke dalam diri Anda selama ujian terakhir, dan mencuci otak Anda, memutarbalikkan dan merusak kebenaran. Gu Wuxin menunjuk pelipisnya dan berkata dengan santai, bagaimana jika aku mengatakan kepadamu bahwa semua yang dikatakan peradaban purba itu salah dan bahwa aku tidak dicuci otaknya tetapi mempertahankan kemauan yang mandiri dan pikiran yang jernih. Bagaimana jika aku membuat keputusan untuk kembali ke arus karena aku menganalisis semua faktor di bawah kendali rasionalitas absolut? Bagaimana jika orang yang benar-benar dicuci otaknya bukanlah aku tetapi kamu? Bagaimana kamu menentukan apakah itu benar atau tidak? Terserah Anda mau percaya atau tidak. Ini kebenarannya. Yang disebut banjir, itu hanyalah sebutan hinaan yang Anda buat sendiri. Tentu saja, ada banyak orang, mereka yang berpegang teguh pada cara lama dan hidup menyendiri, mereka yang berkutat pada cara lama, dan bahkan mereka yang telah jatuh ke dalam kegelapan, yang telah menciptakan nama-nama yang bahkan lebih jahat dan menakutkan. Mereka ingin mendistorsi penampilan asli kami dan melarikan diri dari pelukan kami, tetapi apapun sebutan Anda, hakikat kami tidak akan berubah. Tidak ada yang namanya banjir. Kita adalah peradaban umat manusia sejati dan ortodoks yang berasal dari bumi. Apa? Liao terdiam sesaat. Ia hampir tidak percaya dengan pendengarannya. Ia tergagap, apa yang kau katakan? Kau adalah peradaban umat manusia. Bagaimana dengan peradaban purba? Saya yakin Anda telah mempelajari apa yang disebut jalur kebangkitan, peradaban purba melalui ujian pamungkas, bukan? Tidak peduli seberapa keras ras purba mencoba menyamarkan diri, mustahil bagi mereka untuk membersihkan darah di sekujur tubuh mereka. Apakah menurut Anda spesies yang gelap dan dekaden seperti itu layak disebut peradaban umat manusia? Gu Wuxin tersenyum. Tidak, karena mereka telah menelantarkan 99% rekan senegaranya dan berevolusi di lautan bintang yang gelap, mereka tidak lagi layak menyandang gelar peradaban manusia. Mereka hanyalah sekelompok hewan berkulit manusia, sekelompok kecoa yang telah belajar cara membuat senjata dan mengendalikan kapal antariksa. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerus peradaban umat manusia di masa lalu. Liao cukup setuju dengan pendapat Gu Wuxin. Namun, untungnya, meskipun orang-orang yang melarikan diri dari bumi berangsur-angsur berubah, jatuh, dan melupakan semangat dan jiwa peradaban umat manusia di bumi tidak pernah terputus. Sebaliknya, ia diwariskan dalam bentuk yang sama sekali baru dan terus mempertahankan martabat, kemuliaan, dan semangat peradaban ortodoks umat manusia. Ia juga mempelajari pelajaran dari Perang Dunia Ketiga dan memulai jalur perdamaian dan komunikasi baru, menjelajahi dan memodifikasi lautan alam semesta dengan cara yang sama sekali berbeda. Gu Wuxin menjawab, tidak. Kami bukan monster yang mengamuk, kami bukan mayat hidup yang tak berjiwa, dan kami bukan apa yang disebut banjir. Kami adalah peradaban umat manusia. Jika Anda harus mengubah cara Anda menyapa kami, Anda dapat menyebut kami entitas informasi super terpadu di alam semesta. Tubuh super. Liao bergumam pada dirinya sendiri dan melirik keempat monster di sekitar Gu Wuxin. Kemudian dia melirik lautan bui yang bergelombang di bawah kakinya dan berkata, bukan monster yang mengamuk. Bukan mayat hidup tanpa jiwa. Hei, hei, hei. Kata-katamu sepertinya tidak meyakinkan. Alam semesta sialan apa? Informasi super sialan apa? Penyatuan sialan apa? Tidak peduli apa yang kau katakan, bukankah itu masih versi yang ditingkatkan dari peradaban Suam? Sangat disayangkan jika Anda menganggap kami hanya sebagai peradaban lebah, parasit yang hampir tidak memiliki kehendak bebas. Gu Wuxin mengulangi, kami bukan lebah. Kami adalah makhluk gaib. Lalu apa sebenarnya? Liao bertanya, ada apa? Serangga musim panas tidak bisa bicara tentang es. Aku tahu sulit bagimu untuk mengerti dengan kebijaksanaanmu saat ini, tetapi aku akan tetap mencoba menjelaskannya kepadamu. Gu Wuxin menghela napas, seolah-olah dia merasa menyesal. Sebenarnya, cara terbaik untuk memahami apa itu, entitas super, adalah dengan terhubung ke jaringan informasi super alam semesta, secara langsung dan merasakan informasi tak terbatas dari alam semesta yang tak terbatas. Saya jamin, jika Anda terhubung dengannya bahkan untuk 1 detik, Anda akan merasakan bahwa hidup Anda telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bahkan definisi kehidupan dan alam semesta itu sendiri akan hancur. Semua kesalahpahaman dan hambatan akan langsung terhapus. Tidak akan ada alasan bagi kita untuk bertarung dan saling waspada. Anda dan rekan-rekan Anda akan bersedia untuk kembali ke alam semesta dan peradaban utama. Tetapi saya juga tahu bahwa Anda tidak akan mengerti atau menyetujuinya sekarang, sama seperti yang saya lakukan sebelum saya terhubung dengan tubuh super. Kepala saya penuh dengan ide-ide kekanak-kanakan yang lucu dan teori konspirasi yang dingin dan gelap.
Saya tidak ingin percaya bahwa ada niat baik yang sesungguhnya di alam semesta yang tak terbatas tanpa meminta imbalan apapun. Meski begitu, aku tetap bersedia melakukan apapun yang kubisa untuk menjelaskannya kepadamu, karena kalian adalah rekan senegaraku yang terakhir di alam semesta Pangu. Aku memilih untuk menghubungkan diriku kepadamu demi menyelamatkan alam semesta Pangu dan meredakan pertikaian internal di antara rekan senegaraku. Bagaimana mungkin aku sanggup menghancurkan kalian sendiri? Bagaimana saya bisa menjelaskan perbedaan antara makhluk gaib dan gerombolan makhluk gaib? Itu adalah dua konsep yang sangat berbeda. Yang pertama ribuan kali lebih maju daripada yang kedua. Anda harus tahu bahwa, dalam peradaban lebah pada umumnya, hanya individu seperti Mastermind dan Ratu yang memiliki kemampuan untuk berpikir, menganalisis, dan membuat keputusan. Mereka dikenal sebagai kehendak bebas. Ribuan tentara, lebah pekerja, dan segala macam mutasi aneh hanyalah perpanjangan dari Mastermind. Mereka adalah sel-sel super besar yang sama sekali tidak dapat dianggap sebagai makhluk cerdas yang sebenarnya. Ambil contoh klan Hawi dari aliansi peradaban Pangu. Individu paling mendasar dari klan Hawi adalah kumbang tingkat sangat rendah. Dalam definisi hukum aliansi Pangu, tidak ada yang namanya hak asasi manusia. Hanya ketika jumlah kumbang klan Hawi melebihi 100, perubahan luar biasa akan terjadi dan kebijaksanaan tingkat tinggi akan meledak. Bahkan kebijaksanaan tingkat tinggi seperti itu harus mematuhi pengaturan kerangka utama. Meskipun memiliki kemampuan untuk membuat penilaian logis, ia tidak memiliki inisiatif dan kehendak bebas. Bergabung dengan peradaban lebah dan berubah menjadi sel-sel yang kacau adalah pilihan yang tidak ingin diambil oleh makhluk cerdas manapun. Bahkan anggota klan Hawi tidak mau dipisahkan lagi setelah mereka mengumpulkan lebih dari 100 individu dan melepaskan kebijaksanaan dan kemauan mereka. Tapi lihatlah aku. Lihat aku dengan saksama. Apakah aku terlihat seperti lebah prajurit atau lebah pekerja yang tidak punya pikiran? Apakah aku terlihat seperti aku telah kehilangan emosi dan kemauanku? Apakah aku terlihat seperti boneka yang menuruti perintah dalam tertentu tanpa kesadaran diri? Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Meskipun tidak ada bukti, Anda akan tahu bahwa saya tidak dapat dikendalikan oleh apa yang disebut mindframe setelah Anda memikirkannya dengan logika yang paling sederhana. Jika otak utama seperti itu memang ada, ia tidak akan dapat mengunci koordinat alam semesta Pangu, juga tidak akan dapat mengendalikan makhluk cerdas di alam semesta Pangu secara tepat. Jika ia memiliki kemampuan seperti itu, apa yang kita tunggu? Kita akan dapat memimpin pasukan yang luar biasa dalam apa yang disebut banjir dan menelan seluruh alam semesta Pangu, bukan? Oleh karena itu, lihatlah, aku tidak berbohong kepadamu. Aku membuat keputusan yang tepat ketika aku benar-benar rasional, bebas, dan berpikiran jernih dan memilih jalan terbaik bagi alam semesta Pangu dan semua makhluk cerdas yang hidup di dalamnya. Li Yao bingung dengan ucapan panjang Gu Wuxin. Dia merasa kepalanya penuh dengan bintang-bintang, dan semua bintang itu masih meledak, menghancurkan sel-sel otaknya. Tunggu. Mari kita mulai lagi. Li Yao menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah Anda berpendapat bahwa yang disebut banjir itu adalah orang-orang yang terdampar di bumi miliaran tahun yang lalu? Tetapi bukankah mereka terbakar, meleleh, dan musnah oleh hujan meteor? Kehidupan adalah keajaiban paling luar biasa di alam semesta. Kehidupan harus memiliki bentuk yang paling indah. Gu Wuxin berkata, bahkan jika kiamat datang, kehidupan masih akan memiliki kesempatan untuk menemukan jalan keluar baru dan bahkan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Seperti hujan meteor yang menghantam bumi dan memusnahkan 90% spesies, termasuk dinosaurus, tidak mengakhiri cahaya kehidupan di bumi. Sebaliknya, hujan meteor itu mendorong munculnya mamalia dan melahirkan peradaban sejati. Hujan meteor super spiritual yang hampir menghancurkan seluruh tata surya juga tidak menghancurkan peradaban umat manusia. Sebaliknya, hujan meteor itu mengantarkan kehidupan baru yang paling glamor dan cemerlang bagi peradaban umat manusia. Dengan cara yang sama sekali berbeda dari peradaban purba, peradaban berevolusi dari era planet ke era kosmik. Jalan eksplorasi dan integrasi kosmik yang luar biasa pun terbuka. Bab 3132, Masyarakat Informasi Super. Apa maksudmu? Li Yao tiba-tiba teringat bahwa, dalam ujian terakhir, suara penguasa langit purba telah memberitahunya bahwa, Laut Seribu Harta Karun, pemimpin peradaban yang melarikan diri dari bumi, telah menjadi gila dalam keadaan kesurupan dan mengaku telah melihat hantu dari bumi, yang tak terhitung jumlahnya mengikuti armada mereka. Saat itu, Li Yao tidak setuju dengan hukuman tersebut. Ia mengira itu hanya ilusi yang disebabkan oleh usia tua dan rasa bersalah Wan Zhanghai. Namun bagaimana jika itu bukan ilusi? Li Yao menggigil hebat. Tidak mungkin. Hujan meteor itu tidak menghantam bumi secara langsung. Sebaliknya, ia menerjang matahari dan memicu badai matahari yang memengaruhi seluruh tata surya. Planet air, Venus, bumi, dan bahkan Mars semuanya tertelan. Semua air di bumi menguap, dan tanah diselimuti api. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan, tidak ada kehidupan yang dapat bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Untuk kehidupan berbasis karbon, iya. Tetapi siapa yang mengatakan bahwa hanya ada satu bentuk kehidupan? Siapa yang mengatakan bahwa matahari tidak bisa menjadi bentuk yang berbeda, tingkat yang berbeda, atau kehidupan dalam arti yang berbeda? Li Yao sangat khawatir. Apa maksudmu? Jika Anda ingin mengetahui kebenaran tentang kehancuran bumi, Anda harus menunggu hingga jembatan informasi antara Lord Civilization dan saya dibangun. Kita akan mengambil alih peradaban bersama-sama, membaca informasi yang luar biasa, dan bahkan mengalami keputusasaan, perjuangan, dan sublimasi saat bumi hancur. Gu Wuxin membuka tangannya dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu bahwa perasaan terhubung dengan entitas super itu.
Unik dan tak tertandingi. Selain itu, tidak akan ada konsekuensi sama sekali. Kamu tidak perlu khawatir bahwa kesadaran diri dan emosimu akan terhapus sama sekali. Yang perlu kamu lakukan adalah membuka jiwamu sepenuhnya dan menulis protokol interaktif informasi super khusus di dalamnya sehingga jiwamu akan menjadi salah satu simpul komputasi tak berujung dalam informasi super terpadu di alam semesta. Kamu akan berbagi semua informasi, pikiran, emosi, dan kebijaksanaan dengan orang lain. Setelah Anda bergabung dengan tubuh super, kehidupan Anda akan ditingkatkan. Sama seperti kehidupan bersel tunggal yang berevolusi menjadi kehidupan bersel banyak, Anda akan mengalami peningkatan yang mengguncang bumi dan seperti kelahiran kembali. Sejak saat itu, Anda tidak akan menjadi diri sendiri. Anda tidak akan hanya hidup dalam cangkang yang sepi dan konyol. Anda akan menjadi semua simpul komputasi dalam tubuh super. Anda akan menjadi semua rekan senegara di sekitar Anda. Anda akan hidup di jaringan. Di awan, Anda akan merobek kekosongan dan melintasi galaksi dengan bantuan perjanjian interaksi informasi super penyatuan besar. Anda akan hidup dalam tubuh 10 juta atau 100 juta atau 100 miliar rekan senegara hampir tanpa penundaan. Dalam sedetik, Anda akan dapat merasakan 100 juta emosi dan cara berpikir yang berbeda. Anda akan dapat menyerap pengalaman hidup dan kenangan indah dari 100 juta orang. Terlebih lagi, Anda akan dapat berbagi emosi, keinginan, cara berpikir, dan fragmen memori Anda dengan 100 juta orang ini. Jiwa Anda bahkan akan dapat hidup secara bersamaan di planet-planet yang tak terhitung jumlahnya dengan lingkungan yang sama sekali berbeda. Anda akan dapat hidup dalam tubuh makhluk-makhluk berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya. Anda akan dapat menikmati kehidupan dalam 1000 bentuk seperti para monster ini. Anda akan dapat memperoleh filosofi dan pemahaman yang sama sekali baru. Anda akan dapat memadatkan makna hidup Anda sendiri. Pada akhirnya, kalian tidak akan lagi menjadi manusia yang kecil, lemah, bodoh, egois, impulsif, dan seperti debu. Sebaliknya, kalian akan hidup sebagai gabungan dari miliaran kehidupan. Kalian akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam peradaban umat manusia dan alam semesta. Kalian akan menjadi peradaban umat manusia dan alam semesta. Petik 2. Saya tidak mengerti. Li Yao terdiam cukup lama. Ia bernapas dengan berat dan berkata, aku hanya tahu bahwa siapapun yang menginginkan sesuatu di alam semesta harus membayar harga yang sesuai. Selain itu, setiap kali orang sepertimu muncul dan mengatakan bahwa semuanya sempurna, kemungkinan besar ia berbohong. Aku tahu kamu tidak akan mengerti. Itulah sebabnya aku berkata, serangga musim panas tidak boleh berbicara tentang es. Gu Wuxin terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, sebelum aku terhubung dengan tubuh super, aku juga tidak memahaminya, dan aku sangat bangga dengan diriku yang tidak penting, kesepian, dan tertutup. Sungguh kesombongan yang buta dan bodoh. Tetapi pada akhirnya, aku terhubung dengan entitas super kecil yang terdiri dari ribuan orang dari Istana Surgawi serta para tawanan dari Banjir Pasang. Perjanjian pertukaran informasi super skala kecil kita jauh dari luasnya, kedalamannya, dan ketidakpastian entitas super peradaban utama yang sebenarnya di lautan alam semesta, tetapi itu telah membuatku merasa sangat bahagia dan tersentuh. Aku merasa bahwa aku telah hidup sia-sia di masa lalu. Aku hanyalah kehidupan bersel tunggal yang kacau balau. Hal-hal yang aku banggakan dan lindungi tidak ada artinya. Saat ini, inilah awal kehidupanku yang sebenarnya. Aku Gu Wuxin, hidup dalam tubuh yang sangat lemah. Aku juga bisa menjadi monster. Siklus hidupku hanya beberapa jam. Aku harus membakar api kehidupan jauh di dalam sel-selku dalam sekejap. Saya juga merupakan generasi pertama peneliti Istana Surgawi ribuan tahun yang lalu. Ketika Istana Surgawi sedang dibangun, saya diundang oleh para tawanan Banjir Pasang dan membuat perjanjian pertukaran informasi super lokal di alam semesta Pangu yang terisolasi. Pada hari-hari berikutnya, saya menyerap semua informasi kehidupan dari ribuan peneliti elit sehingga setiap orang dapat hidup dalam pikiran Gu Wuxin dalam bentuk informasi. Lihat, daging, sel, gen. Semuanya dangkal, hanya informasi yang menjadi dasar kehidupan. Informasi merupakan segalanya di samudera semesta. Selama Anda memiliki informasi, Anda dapat mengendalikan segalanya sesuai keinginan Anda. Suara Gu Wuxin kadang keluar dari tubuh aslinya, kadang keluar dari tubuh Dewa Iblis Indigo, kadang keluar dari Griffin berkepala 9, kadang keluar dari ubur-ubur warna mistis, kadang keluar dari serigala yang dikuliti, kadang keluar dari kedalaman lautan buih tempat suara ribuan orang saling tumpang tindih. Gelombang pasang yang dahsyat mengamuk di dalam lautan buih. Di antara gelombang pasang yang tingginya hampir 100 meter, tentakel merah muda menggeliat tanpa henti, seolah-olah ribuan sosok yang berbeda menatap Li Yao dan para ahli manusia sambil berteriak, bergabunglah dengan kami. Bergabunglah dengan kami. Bagikan semua informasi dengan kami. Li Yao merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Menurutmu aku ini orang mesum yang mana? Dia menggosok tangannya dengan keras. Kau ingin aku melepaskan semua informasi di otakku sehingga Tom, Dick, dan Harry dapat melihat kenanganku yang paling pribadi dan membaca pikiranku. Ini bahkan lebih mengerikan daripada menghapus keinginan bebas dan emosiku. Kau memaksaku untuk mempublikasikan catatan penjelajahan dan pengunduhan prosesor kristalku. Bagaimana kau bisa memikirkan hal-hal yang tidak dapat dimaafkan dan tidak manusiawi seperti itu? Orang gila, kalian benar-benar sekelompok orang gila. Dilihat dari perlengkapan sihir dan prosesor kristal yang kamu gunakan, kamu telah memasuki masyarakat informasi dan bahkan memiliki jaringan kecepatan cahaya super terpadu di setiap zona ruang angkasa di alam semesta Pangu, bukan? Suara Gu Wuxin berasal dari tubuhnya sendiri, monster, dan tentakel yang menggeliat jauh di dalam lautan busa. Jika demikian, Anda harus sangat jelas bahwa apa yang disebut evolusi peradaban adalah proses informasi dan berbagi.
Dalam masyarakat primitif, setiap individu menerima dan mengeluarkan sangat sedikit informasi. Orang-orang primitif tidak memiliki nama mereka sendiri. Informasi identifikasi yang penting seperti itu jarang dipertukarkan dengan suku gua lainnya. Mereka tidak memiliki keinginan untuk menyampaikan informasi mereka sendiri, mereka juga tidak memiliki keinginan untuk mengorek informasi orang lain. Setiap individu adalah simpul yang terputus dari satu sama lain dan menyegel dirinya sendiri. Kelangsungan hidup telah menguras semua energi mereka. Tidak perlu berbicara tentang menyatukan informasi semua orang, karena seluruh peradaban adalah tumpukan pasir lepas. Pada era abad pertengahan, makhluk-makhluk cerdas telah menaklukkan seluruh benua dan bahkan seluruh planet, menjadi roh segala sesuatu yang memang pantas. Akan tetapi, pertukaran informasi mereka masih sangat buruk. Tidak ada kebutuhan untuk transmisi informasi, mereka juga tidak memiliki sarana untuk membaca informasi. Selain keluarga mereka sendiri atau desa mereka sendiri, mereka sama sekali tidak tertarik pada informasi dari dunia luar. Inilah yang disebut kegelapan dan ketidaktahuan. Namun, ketika ledakan teknologi membawa perubahan besar pada masyarakat, hanya butuh waktu sesaat bagi masyarakat industri untuk berevolusi menjadi masyarakat informasi. Anda akan menemukan bahwa, ketika peradaban melaju pesat, permintaan setiap individu untuk pertukaran informasi melonjak secara eksponensial, ratusan kali lebih tinggi daripada nenek moyang mereka ratusan tahun yang lalu. Saya tidak tahu seperti apa peradaban umat manusia saat ini, tetapi dalam sejarah peradaban Pangu, hampir semua makhluk cerdas berbasis karbon mengalami ledakan informasi seperti itu ketika mereka melompat dari era industri ke era informasi. Selama ledakan informasi, setiap orang akan tenggelam dalam bombardir informasi seperti karpet, dari berita resmi, forum publik, dan media diri para ahli ketika mereka bangun di pagi hari. Setiap terminal akan membombardir otak orang-orang seperti meriam cepat yang tak ada habisnya. Informasi yang mereka baca saat sarapan hampir sama banyaknya dengan informasi yang hanya dapat diterima oleh nenek moyang mereka 1,5 tahun yang lalu. Meski begitu, mereka masih dalam rasa lapar informasi yang tak terpuaskan. Bahkan jika mereka sedang dalam perjalanan untuk bekerja dan belajar, mereka harus mengubur kepala mereka di berbagai terminal dan membaca serta berbagi informasi melalui berbagai saluran. Selama mereka jauh dari terminal selama 1 detik, mereka akan merasa ditinggalkan oleh seluruh masyarakat. Ini bagian dari penerimaan informasi. Masih ada keluaran informasi. Dengan mengandalkan terminal dan berbagai saluran jaringan, mereka dapat menampilkan dan mengekspor detail kehidupan sehari-hari mereka dengan sangat rinci. Apa yang mereka makan, apa yang mereka kenakan, siapa yang mereka temui, dan bahkan pikiran mereka yang dangkal dan tandus. Tidak perlu ada yang memaksa mereka. Mereka dilahirkan dengan keinginan untuk mengekspos diri mereka sendiri dan melepaskan diri dari segalanya. Semua informasi yang membentuk seluruh kehidupan mereka diunggah sepenuhnya ke terminal dan cloud, menggunakan tangan mereka sendiri. Pertanyaan saya adalah, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana masyarakat informasi akan berevolusi secara alami ketika terus berkembang selama ribuan tahun? Bab 3133, Era Supernatural. Dengan baik, Liao berpikir lama sebelum dia mengerti apa yang dimaksud Gu Wuxin. Memang benar, dalam peradaban manusia tempat Liao tinggal, Federasi Star Glory dan Imperium Manusia Sejati telah memasuki era informasi. Hampir semua orang terhubung ke jaringan melalui prosesor kristal. Pekerjaan, studi, dan kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari jaringan. Bahkan ada roh seperti Lu Qingchen yang mencoba menghubungkan semua orang ke ruang virtual melalui jaringan untuk menciptakan peradaban baru. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Fuxi, otak utama Holy Accord Alliance, adalah prosesor kristal dan roh dari Spiritual Nexus. Seperti Xiaoming, Wen, dan Fish King, itu adalah kehidupan informasi yang baru. Lalu, apakah yang disebut tubuh super Gu Wuxin sama dengan Lu Qingchen, Fuxi, Xiaoming, Wen, dan sang juara tinju? Liao tidak berpikir demikian. Gu Wuxin dan tubuh supernya telah menyentuh bidang yang lebih dalam daripada Lu Qingchen, Fuxi, Xiaoming, Wen, dan Raja Tinju. Mungkin, itulah hakikat kehidupan. Anda harus mengakui bahwa manusia, atau lebih tepatnya, semua makhluk cerdas berbasis karbon, adalah hewan informasi. Sejak nenek moyang tertua kita, bakteri dan virus yang lahir di lautan purba, muncul, mereka telah ada untuk tujuan mereplikasi, mentransmisikan, dan menenun informasi. Mereka melahap informasi, melahap lebih banyak informasi, mengeluarkan informasi, dan mentransmisikan informasi ke kelompok orang yang lebih besar dan lebih jauh. Itulah naluri kita dan arti penting keberadaan kita. Gu Wuxin melanjutkan, pada zaman dahulu kala ketika teknologi belum berkembang, individu dengan kecerdasan berbasis karbon harus mengurung diri dan menjalani kehidupan yang membosankan, menjemukan, dan minim informasi. Namun, itu tidak berarti mereka menyukainya. Naluri alami mereka untuk menyerap dan menyebarkan informasi hanya ditekan. Ketika teknologi sudah matang dan lingkungan sosial memungkinkan, kehidupan cerdas berbasis karbon akan segera diubah menjadi informasi. Kemudian, dalam arah superinformasi, mereka akan mengubah diri mereka sendiri dan seluruh dunia. Mereka akan menghubungkan semua individu bersama-sama dengan jaringan berbagai bentuk. Mereka haus akan informasi dan melahap informasi yang tidak penting bagi mereka. Mulai dari perubahan alam semesta dan urusan negara, gosip selebriti dan berita sosial kota tetangga, hingga urusan sepele orang tua di sekitar mereka. Sebenarnya, apa hubungan informasi itu dengan kehidupan mereka dan bagaimana pengaruhnya terhadap mereka? Namun, mereka hanya ingin tahu, bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka yang berharga. Dengan cara yang sama, mereka mengunggah informasi mereka ke jaringan tanpa henti.
Mereka tidak peduli apa yang mereka makan, apa yang mereka kenakan, bagaimana perasaan mereka, atau masalah apa yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang peduli tentang itu. Mereka tahu bahwa tidak ada yang peduli tentang itu, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan dorongan yang terukir di bagian terdalam gen mereka. Mereka seperti stasiun radio berkekuatan tinggi yang melepaskan informasi, dan informasi ke dunia luar tanpa henti. Dengan informasi tersebut, mereka merekonstruksi versi diri mereka yang lebih baik, lebih cemerlang, dan lebih nyata di jaringan dan dunia virtual. Beginilah yang terjadi pada setiap individu ketika peradaban Pangu memasuki masyarakat informasi. Tentu saja, karena klan Pangu membanggakan kemampuan pikiran telepati berskala besar dan telah mewariskannya ke spesies lain di aliansi peradaban Pangu, cara kita membangun jaringan dan bertukar informasi mungkin berbeda dari Anda. Tetapi saya yakin bahwa hakikat sama. Pasti akan ada semakin banyak pecandu internet dan informan dalam peradaban Anda, dan masyarakat Anda perlahan-lahan bergerak menuju informasi, jaringan, dan bahkan virtualisasi, bukan? Tidak perlu menjawab, aku sudah merasakan jawabannya dari gelombang otakmu. Sebenarnya, apa perbedaan antara realitas dan ilusi? Apa perbedaan antara saya dan orang lain? Seperti yang saya katakan tadi, begitu saya terhubung dengan tubuh super, saya bisa hidup di otak miliaran orang, dan miliaran orang bisa membanjiri otak saya untuk berbagi kebijaksanaan, emosi, dan kenangan mereka. Anda tampak sangat waspada dan jijik, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, itu tidak berlebihan seperti yang Anda kira. Saya tidak tahu apakah ada hal serupa di peradaban Anda atau tidak. Dalam bahasa bumi, ada novel, game, dan film. Lalu, ketika Anda terbius oleh novel yang indah, film yang luar biasa, dan game yang mendebarkan, bukankah Anda juga menggantikan diri Anda dengan karakter novel, film, dan game untuk mengalami kehidupan lain? Ketika teknologi terus ditingkatkan, memungkinkan dunia daring secara bertahap memiliki semua keindahan dunia nyata dan ditingkatkan 100 kali lipat, siapa yang akan menolak untuk menjalani kehidupan yang lebih cemerlang, indah, dan kaya di dunia daring? Lagi pula, dibandingkan dengan kebijaksanaan dan keinginan kita yang meledak secara eksponensial, seberapa lemah otak dan tubuh kita? Seberapa sepi dan membosankan dunia nyata tempat kita tinggal? Gelombang sejarah itu luas dan dahsyat. Mereka yang mengikutinya akan makmur, dan mereka yang menentangnya akan binasa. Apakah Anda mengerti? Ini adalah tren evolusi peradaban yang tak terelakkan. Ia tidak bergeser sesuai dengan keinginan, pahlawan, atau setan tertentu. Pada awalnya, jaringan utama dari berbagai terminal besar dan tetap dibangun. Kemudian, terminal tersebut menjadi miniatur. Ia dapat dipindahkan dan dipakai, sehingga jaringan tersebut dapat mencakup seluruh peradaban. Setelah itu, terminal tersebut semakin miniatur dan dapat ditanamkan di bawah kulit. Ia menjadi organ buatan yang setiap orang terlahir untuk memakainya. Lambat laun, batas antara tubuh daging dan jaringan terminal menjadi semakin kabur. Seiring dengan perkembangan bioteknologi dan teknologi kuantum, sel-sel otak akan menjadi prosesor kristal biologis. Prosesor kristal tersebut juga akan menyusut hingga ke tingkat biji sesawi dan sel. Ia akan terintegrasi sempurna ke dalam tubuh daging dan darah. Ia tidak akan rusak atau terbuang seumur hidup. Dalam setiap fase perkembangan, efisiensi pertukaran informasi, termasuk jumlah informasi yang dapat mereka serap dan keluarkan setiap detik, akan ratusan kali, ribuan kali, atau bahkan puluhan ribu kali lebih tinggi daripada di masa lalu. Bagi orang biasa yang hidup di tahun-tahun awal era informasi berita yang dapat mereka baca melalui terminal jaringan dalam sehari mungkin sama banyaknya dengan informasi berita yang dapat diakses oleh nenek moyang mereka, yang tinggal di desa-desa era gelap dan tidak jelas ribuan tahun yang lalu, sepanjang hidup mereka. Dan karena mereka hidup di tahun-tahun akhir era informasi, yang merupakan keturunan dari era informasi super, informasi yang dapat mereka serap dalam satu detik adalah miliaran kali lebih banyak daripada yang dapat mereka serap di masa lalu. Jika era informasi super yang begitu indah itu benar-benar tiba, bukankah wajar dan alami bagi otak mereka untuk terhubung dan berbagi kebijaksanaan, emosi, dan ingatan mereka sehingga mereka dapat membentuk tubuh super? Tentu saja, saya yakin Anda akan mengajukan pertanyaan kuno tentang bagaimana mempertahankan kehendak bebas. Itu bukan salah Anda. Itu adalah pertanyaan yang diajukan makhluk cerdas berbasis karbon ketika mereka dibatasi oleh pemikiran mereka yang kaku. Bertahun-tahun yang lalu, ketika nenek moyang saya memutuskan untuk membangun jaringan informasi super kecil dan menghubungkannya ke tubuh super kita sendiri, mereka telah mempertimbangkan pertanyaan itu berkali-kali. Jangan khawatir. Bahkan jika Anda terhubung dengan entitas super, Anda tetap dapat mempertahankan kemandirian Anda yang kecil, sia-sia, dan konyol. Jika Anda mau, Anda dapat mematikan protokol interaktif informasi super Anda, memutus koneksi Anda dengan orang lain, dan menjauh ke tepi entitas super. Tidak ada perintah pemaksaan yang melarang Anda melakukannya. Hanya saja, hanya sedikit orang yang akan melakukan hal seperti itu. Mengapa? Liao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mengapa? Gu Wuxin mengangkat alisnya, seolah-olah gelombang otaknya yang penuh dengan ejekan masih belum cukup untuk mengungkapkan keterkejutannya. Bukankah sudah jelas dan bisa dijelaskan sendiri? Manusia, makhluk cerdas berbasis karbon, adalah hewan informasi. Informasi adalah misi dan makna penting kita. Tidak seorang pun dapat kembali ke keadaan interaksi informasi tingkat rendah, 100.000 orde besarnya, atau bahkan, 10.000 orde besarnya, setelah mereka terbiasa dengan pertukaran informasi super, miliar orde besarnya. Bayangkan ini, seseorang yang terbiasa membenamkan dirinya dalam dunia daring siang dan malam.
Yang membawa beberapa terminal informasi bersamanya, yang memiliki akun yang tak terhitung jumlahnya di forum yang tak terhitung jumlahnya, yang telah mengalami berbagai macam kehidupan dalam novel, game, dan film yang tak terhitung jumlahnya, terlempar kembali ke era abad pertengahan yang terisolasi dan terbelakang di mana tidak ada jaringan, tidak ada surat kabar, tidak ada buku, dan tidak ada 10.000 kehidupan yang indah. Yang dihadapinya adalah langit yang monoton dan tanah tandus, serta gunung-gunung tinggi dan pegunungan yang menjulang tinggi yang mengelilingi desa. Satu-satunya hiburan yang dimilikinya sepanjang tahun adalah menenggak dirinya sendiri dengan obat-obatan narkotika yang kualitasnya rendah. Bisakah dia menjalani kehidupan seperti itu? Jika itu Anda, berapa lama Anda dapat menjalani hidup tanpa hiburan jika Anda memutus jaringan? Logikanya sama. Bagi orang-orang yang hidup di era tubuh super, mereka harus membaca 10.000 informasi setiap detik, dari ledakan supernova jutaan tahun cahaya jauhnya hingga para ahli dan cendekiawan dari sektor lain yang telah mengembangkan bentuk kehidupan baru hingga atmosfer gemerlap yang baru saja ditemukan oleh para penjelajah di planet tertentu. Pada saat yang sama, mereka harus mengungkapkan pendapat mereka tentang 10.000 informasi tersebut, menghasilkan perasaan mereka sendiri, dan mengunggah pendapat dan perasaan tersebut ke tubuh super, membagikannya kepada semua orang. Informasi sama pentingnya dengan udara dan air bagi mereka. Belum lagi kembali ke zaman kuno ketika tidak ada informasi sama sekali, bahkan kembali ke tahun-tahun awal era informasi dan memproses 3 hingga 5 informasi setiap menit dengan berbagai terminal portabel akan menjadi hal yang tidak terbayangkan. Jika tragedi seperti itu benar-benar terjadi, mereka akan mengalami gangguan mental atau mati lemas. Jadi, apakah kau mengerti sekarang? Memisahkan dirimu dari tubuh super dan mempertahankan kemandirianmu yang konyol sama saja dengan melakukan bunuh diri mental. Selain itu, komunikasi dan isolasi berjalan dua arah. Jika Anda ingin menjaga kemandirian pikiran Anda, itu berarti Anda tidak dapat mengorek dan berbagi kebijaksanaan, emosi, dan ingatan orang lain. Anda akan menjadi hantu pengembara di luar peradaban utama. Bagaimanapun, manusia hidup berkelompok. Itu bertentangan dengan kodrat mereka. Tidak ada manfaat sama sekali. Bab 3134, Alam Semesta Sempurna. Apakah yang Anda sebut, peradaban utama, adalah menjaga hubungan dengan pikiran dan jiwa setiap orang sepanjang waktu? Liao berseru tanpa sadar, ini gila. Kegilaan. Gu Wuxin berkata, katakanlah seorang penduduk desa yang tinggal di desa kecil di era abad pertengahan yang gelap tiba di masa awal era informasi dan melihat begitu banyak terminal, media, dan platform pertukaran informasi, hanya untuk menemukan bahwa orang-orang di era itu harus mempelajari semua berita yang terjadi di seluruh planet, seluruh zona luar angkasa, dan bahkan seluruh sektor, termasuk lusinan gosip selebriti dan pembunuhan yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Saya percaya bahwa penduduk desa itu pasti juga berpikir bahwa era itu gila. Namun, Anda dan saya sama-sama sangat jelas bahwa zaman tidaklah gila, dan masyarakat tidak akan runtuh karena terlalu banyak informasi. Sebaliknya, itu adalah proses sejarah dan keniscayaan peradaban. Tidaklah salah bagi kita untuk menikmati diri kita sendiri di lautan informasi dan menganggapnya biasa saja, bukan? Apa kata pepatah, teknologi yang lahir sebelum aku lahir adalah bagian dari tatanan dunia biasa, teknologi yang lahir ketika aku masih muda akan menjadi produk revolusioner yang akan mengubah dunia, dan teknologi apapun yang lahir setelah aku memasuki usia paruh baya akan melanggar hukum alam dan dihukum oleh surga dengan teknik jahat dan tabu. Tidakkah kamu merasa bahwa penampilanmu sangat mirip dengan sasaran sarkasme itu? Karena kalian dapat menikmati semua manfaat dari masyarakat informasi, mendiskusikan masalah-masalah sulit dengan teman-teman kalian di zona ruang angkasa lain secara langsung melalui terminal, menghibur diri, dan mendiskusikan pengalaman hidup kalian dan perubahan emosional yang kalian alami saat ini, semuanya adalah seni jahat di mata orang-orang kuno. Mengapa kalian tidak dapat membuka hati dan menghancurkan keterbatasan di kepala kalian? Mengapa kalian tidak dapat menghargai masyarakat informasi super pada tingkat yang lebih tinggi dengan sikap yang lebih toleran dan terbuka dan bergabung dengannya dengan jujur? Jangan takut, dan tidak perlu waspada. Percayalah, itu ada manfaatnya. Itu sangat bermanfaat bagi semua orang, termasuk peradaban kita. Pertama-tama, dengan menghubungkan pikiran setiap orang ke otak mereka, kita dapat memusatkan semua kebijaksanaan mereka dan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting bagi peradaban dan alam semesta. Karena keterbatasan otak makhluk cerdas berbasis karbon, jika setiap otak mampu menghitung dan berpikir secara independen, kita tidak akan pernah mampu memecahkan misteri tingkat yang lebih tinggi, seperti kebenaran ruang 4 dimensi, asal-usul dan akhir alam semesta, dan ruang 5 dimensi dan 6 dimensi yang lebih misterius dan aneh. Masalah seperti itu hanya dapat dipecahkan dengan mengumpulkan otak ribuan orang dan membentuk badan super. Kedua, seperti yang saya katakan tadi, bergabung dengan tubuh super dapat membuat kehidupan makhluk cerdas berbasis karbon miliaran kali lebih kaya dan lebih berat. Itu dapat memberi kehidupan miliaran orang yang awalnya pucat dan tak berdaya menjadi warna yang indah. Akui saja, dalam peradaban manapun dengan kehidupan cerdas berbasis karbon, kehidupan sebagian besar orang tidak berarti sejak awal. Mereka hanya hidup dan mati dengan kacau. Mereka tidak lebih dari hewan yang dapat berbicara dan berpikir. Mungkin mereka menjalani kehidupan yang bahkan lebih riang dan bahagia daripada hewan. Jika demikian, apa salahnya memberi mereka warna dan makna hidup? Terakhir, dan yang terpenting, badan-badan super dapat mengatasi penyakit kronis yang dialami oleh setiap peradaban berbasis karbon. Mereka dapat mengakhiri pertikaian internal dan penghancuran diri kita. Mereka dapat menghilangkan rantai kecurigaan yang ada di antara berbagai peradaban dan mengubah seluruh lautan alam semesta menjadi surga harmoni dan kecerahan yang sempurna. Pada akhirnya, mengapa setiap peradaban dengan kecerdasan berbasis karbon mengalami kemunduran saat mencapai puncaknya, yang menyebabkan perang saudara dan kehancuran peradaban?
Bukankah itu karena sifat egois individu karena kelanjutan dan penyebaran gen, yang berubah menjadi keserakahan tak terbatas? Kontradiksi yang tak dapat didamaikan antara keserakahan tak terbatas dan sumber daya yang terbatas telah menyebabkan banyak tragedi serupa. Keegoisan mungkin merupakan faktor terpenting bagi evolusi semua makhluk. Keegoisan juga merupakan motivasi pertama bagi lahirnya dan bangkitnya sebuah peradaban. Namun, ketika sebuah peradaban berkembang ke tingkat yang sangat tinggi, keegoisan individu menjadi hambatan terbesar bagi perkembangan peradaban selanjutnya, jika bukan cakar tajam yang mencekik tenggorokan peradaban. Keegoisan menyebabkan setiap individu menyimpan niat jahat. Setiap saat, mereka akan memiliki keinginan untuk bersaing dengan jenis mereka sendiri, melenyapkan jenis mereka sendiri, dan bahkan melenyapkan jenis mereka sendiri. Miskomunikasi informasi akan mengarah pada saling terhubungnya, rantai kecurigaan, dalam peradaban, yang secara serius mengganggu fungsi normal masyarakat. Pada akhirnya, dorongan untuk melenyapkan jenis mereka sendiri akan meluas tanpa batas dan jatuh ke dalam lingkaran setan. Sebuah perang semua orang melawan semua orang, akan terjadi, yang mengakibatkan kehancuran bersama. Perang Dunia Ketiga di era bumi, perang termonuklir yang hampir menghancurkan peradaban umat manusia, adalah contoh yang paling umum. Namun, pada tubuh super, semua ini tidak menjadi masalah. Karena semua informasi dibagikan. Saat Anda menikmati makanan lezat, miliaran orang akan menikmati makanan lezat bersama Anda. Saat Anda jatuh cinta pada seorang gadis lawan jenis, miliaran orang akan merasakan kenikmatan kepolosan dan kemanisan. Saat Anda terlibat dalam petualangan yang menggetarkan jiwa, saat darah Anda mendidih, dan saat ribuan orang berjuang berdampingan dengan Anda juga akan dapat merasakan semua yang mereka dapatkan, entah itu ketenaran dan kekayaan, keberuntungan selamat dari bencana, atau kesenangan memecahkan masalah yang sulit. Di era seperti ini, konsep individu telah diencerkan hingga seminimal mungkin. Tidak perlu ada keegoisan sama sekali. Karena itu, tidak ada kecemburuan, kebencian, kemarahan, atau keinginan untuk menyingkirkan orang lain. Apakah ada alasan untuk bersekongkol dan saling membunuh? Di sisi lain, karena jiwa dan ruh setiap individu saling terhubung, pikiran jahat dan kebencian setiap orang terhadap orang lain sejelas nyala lilin. Jika beberapa sosiopat dan maniak pembunuh alami benar-benar memiliki sedikit pikiran yang mengganggu, pikiran itu akan langsung terlihat oleh ribuan orang. Miliaran pikiran yang cemerlang dan baik akan segera mengalir dan membantunya memurnikan atau mengisolasi pikiran-pikiran itu, membunuh ancaman itu sejak dalam buayan. Oleh karena itu, era transenden adalah era yang paling damai, paling terang, dan paling harmonis sejak lahirnya samudra semesta. Peradaban manusia yang menciptakan tubuh super, peradaban primitif, dan spesies alien yang terhubung dengan tubuh super, semuanya saling percaya dan sangat bersatu. Tidak ada hambatan, perselisihan, atau kewaspadaan sama sekali. Tentu saja, tidak ada ruang untuk skema atau perang. Jika alam semesta adalah hutan gelap, bukankah tubuh super, informasi super terpadu dari alam semesta, adalah cara terbaik untuk memecahkan hutan gelap? Li Yao linglung sejenak, sambil memiringkan kepalanya dan berpikir lama, dia menjawab, sepertinya tidak ada yang salah dengan hal itu. Tentu saja, semua pertanyaan dan kekhawatiran yang dapat Anda pikirkan telah dipikirkan oleh para ahli dan cendekiawan istana surgawi setelah ribuan tahun penjelajahan dan penelitian. Gu Wuxin berkata, ribuan tahun yang lalu, ketika pasukan ekspedisi peradaban Pangu terkejut oleh Legiun Pasang Banjir di luar tembok hitam dan nyaris dikalahkan, beberapa tawanan Legiun Pasang Banjir menyampaikan undangan kepada para ahli kami dan meminta mereka untuk bergabung dengan tubuh super mereka. Pada saat itu, para ahli kami dan para peneliti yang datang kemudian secara alami penuh dengan kewaspadaan dan prasangka. Mustahil bagi mereka untuk langsung setuju. Sebaliknya, mereka menganggap undangan para tawanan dari Flotide Legion sebagai semacam sihir dan cuci otak khusus. Mereka mencemooh dan melanjutkan penelitian mereka. Namun, kegagalan sementara dalam melangkah ke samudera semesta telah menyebabkan kekurangan sumber daya dan ketidakstabilan internal. Penemuan peradaban yang terdiri dari ratusan generasi pelopor dalam peninggalan purba dan pengalaman kehancuran mereka membuat kita menyadari, bahkan lebih putus asa, bahwa kontradiksi utama antara sumber daya dan keinginan adalah simpul mati yang tidak dapat diatasi oleh peradaban manapun. Selama miliaran tahun, semua peradaban telah hancur karena titik ini. Bisakah peradaban kita menjadi pengecualian? Hanya dengan membangun sistem informasi super terpadu di alam semesta, kita sendiri dan menghubungkannya dengan tubuh-tubuh super peradaban utama, yang diciptakan oleh peradaban umat manusia dalam waktu dekat, kita dapat mencapai keharmonisan seluruh lautan alam semesta dan menyelesaikan peperangan, kemiskinan, kejahatan, dan masalah-masalah lain yang disebabkan oleh pertikaian yang egois, ambisius, dan internal. Bahkan jika para ahli dan cendekiawan di istana surgawi dapat mengubur kepala mereka di pasir dan berpura-pura tidak melihat semua masalah, peradaban Pangu di luar istana surgawi memang sedang merusak, merosot, dan terpecah, seperti yang dikatakan oleh para tawanan Legiun Pasang Surut. Bintik-bintik hitam yang buruk telah tumbuh di tubuh peradaban yang tampaknya luar biasa. Virus yang tidak dapat disembuhkan telah menembus tulang-tulang mereka dan menyebar ke organ-organ internal mereka. Di bawah arus bawah seperti itu, beberapa senior istana surgawi akhirnya tergoda. Pada awalnya, mereka hanya menghubungkan pikiran mereka sesuai dengan seni pelatihan yang diberikan oleh para tawanan Legiun Pasang Banjir. Karena klan Pangu selalu pandai dalam pikiran telepati berskala besar, cara komunikasi universal bagi peradaban Pangu adalah kombinasi bahasa dan gelombang otak. Seni rahasia, koneksi telepati, seperti itu tidak jauh lebih baik daripada metode klan Pangu. Tentu saja, tidak ada bahaya atau tabu. Alasan mengapa para pendahulu menghubungkan pikiran mereka bukanlah untuk memecahkan masalah tingkat tinggi seperti krisis peradaban.
Mereka hanya dihadapkan pada serangkaian misteri yang tidak dapat dijelaskan dalam peninggalan purba dan membutuhkan kebijaksanaan tingkat tinggi. Menurut para tawanan Legiun Pasang Banjir, kebijaksanaan yang dilepaskan saat dua pikiran telepati terhubung jauh lebih banyak daripada jumlah kebijaksanaan kedua pikiran telepati tersebut, yang berarti, 1 tambah 1 sama dengan lebih dari 2. Selain itu, semakin banyak otak yang terhubung dengan sistem, semakin mendalam pula kebijaksanaan sistem tersebut. Bahkan masalah yang paling hebat pun akan dapat dipecahkan dengan mudah. Para tawanan dari Flottille Legion tidak berbohong. Para senior yang telah terhubung secara rahasia memang telah menerima kebijaksanaan dari para ahli super. Mereka telah menangani topik-topik yang tidak dapat dijawab oleh siapapun selama ratusan tahun dan menganalisis misteri kematian semakin banyak pelopor. Tentu saja, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Legiun Pasang Banjir dan apa yang disebut Pasang Banjir itu sendiri. Bab 3135, ketika tubuh super bertemu dengan penguasa purba. Gu Wuxin terdiam sejenak. Kemudian, otot-otot wajahnya berkedut tak terkendali, dan ekspresinya berubah sangat aneh. Ia tampak tertawa dan menangis pada saat yang sama. Setiap serat ototnya terpelintir ke arah yang berbeda, seolah-olah ada 100, 1000, dan 10.000 wajah yang menutupi wajahnya pada saat yang sama dengan ekspresi yang berbeda-beda. Tak lama kemudian, para pendahulu saya menyadari bahwa, teknologi tubuh super, jauh melampaui jangkauan telepati berskala besar milik klan Pangu. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kebijaksanaan mereka, tetapi juga melibatkan pembangunan ideologi sosial dan peradaban baru, bentuk kehidupan baru, dan hubungan yang lebih tinggi antara kehidupan dan alam semesta. Suara Gu Wuxin seakan datang dari 10.000 mulut dan 10.000 otak pada saat yang sama, bergema di kepala Liao seperti gelombang pasang. Kita berdua adalah individu yang mandiri dan bersama-sama melahirkan kehidupan baru yang kecil dan penuh harapan. Kita juga dapat melepaskan diri kita sendiri dan berintegrasi ke dalamnya. Kita dapat memahami pikiran satu sama lain tentang peninggalan kuno dan peradaban kita. Ideologi dan jalan yang tak terhitung jumlahnya telah menyatu dengan sempurna. Hambatan, keraguan, dan emosi negatif yang kita miliki di masa lalu semuanya telah lenyap. Kita sekarang hidup dalam kebahagiaan yang paling murni, paling jernih, dan paling cemerlang. Bahkan ketika seorang ahli tertentu meninggal, kebijaksanaannya, ingatannya, emosinya, dan pola pikirnya tidak mati. Sebaliknya, mereka terus ada di tubuh super sebagai informasi. Dari sudut pandang ini, Anda dapat menganggapnya sebagai individu yang memperoleh tubuh abadi setelah terhubung dengan tubuh super. Bahkan jika tubuh Anda membusuk, jiwa Anda akan tetap bersinar terang di otak orang lain dan akan abadi. Tentu saja, seperti yang saya katakan, kita tidak dikendalikan oleh tubuh super peradaban utama di luar alam semesta Pangu. Meskipun kita membentuk tubuh super kita sendiri, kita mempertahankan kemauan dan kemampuan berpikir kita yang independen. Pada saat itu, kita tidak siap untuk sepenuhnya membuka alam semesta Pangu dan membiarkan peradaban utama masuk. Lagi pula, saat itu tubuh super kita masih sangat lemah. Kita hanya merekrut sedikit ahli dan cendekiawan yang berpikiran terbuka. Sebagian besar orang di Istana Surgawi adalah fundamentalis liberal, radikal yang terjerat oleh kebiasaan buruk makhluk cerdas berbasis karbon. Mustahil bagi mereka untuk memahami atau menyetujui semua yang kita lakukan. Namun, seperti yang kalian ketahui, seiring berjalannya waktu, penyakit kronis peradaban Pangu semakin nyata. Segala macam konflik dan bencana pun terjadi. Konflik skala kecil, kelaparan, dan bahkan pembantaian terjadi silih berganti. Pada akhirnya, terjadilah perang saudara total antara klan Pangu dan klan Nuwa. Meskipun kita berada di Istana Surgawi yang terisolasi dari dunia luar, kita tetap sangat prihatin dengan situasi seluruh alam semesta Pangu. Itu adalah rumah dan tanah air kita. Kita memilih untuk membakar hidup dan segala sesuatu di makam kuno yang tak bernyawa dan sunyi ini untuk menyelamatkan peradaban kita. Sangat disayangkan, betapapun kerasnya kita berusaha, banyak teknologi kuno telah dianalisis, diduplikasi, dan dikirim ke peradaban kita, tetapi tidak berhasil. Kita tidak dapat menghentikan kemerosotan dan keruntuhan total peradaban kita. Kita hanya dapat menyaksikan peradaban yang kita cintai berjalan di jalur kehancuran yang pernah dilalui oleh 100 pelopor. Peninggalan purba dan warisan klan purba tidak dapat menyelamatkan peradaban kita. Jalan yang benar, lurus, dan baik hanya dapat mengobati gejalanya tetapi tidak akar penyebabnya dan memberi kita lebih banyak waktu. Hanya, tubuh informasi super yang terpadu di alam semesta, tubuh super, adalah jawaban utama untuk menyelamatkan peradaban kita. Perang saudara yang dahsyat telah memberi kita pelajaran. Jika kehancuran peradaban Pangu tidak dapat dihindari, mari kita tanam benih baru dengan tubuh super sehingga peradaban kita akan terlahir kembali dalam kobaran api dan membawa kecerahan dan kedamaian abadi ke alam semesta Pangu. Gu Wuxin hampir tersentuh oleh ketulusan dan antusiasmenya saat mengatakan itu. Dia tampaknya menikmatinya. Keempat monster di sekitarnya, dan bahkan wajah-wajah besar yang muncul dari lautan buih, memiliki ekspresi yang persis sama dengannya. Pemandangan yang cukup menyeramkan. Benar sekali, Liao menguatkan dirinya dan berkata, perang harus dipadamkan, kekerasan dan penindasan, cahaya abadi dan kedamaian. Pada akhirnya, bukankah Legiun Pasang Banjir memusnahkan semua orang yang tidak setuju denganmu dengan kekuatan kasar? Ini adalah kejahatan yang perlu. Kedamaian tidak dapat mendatangkan kedamaian. Hanya kekerasan yang dapat mendatangkan kedamaian. Apakah Anda tidak pernah menggunakan kekerasan di jalan keadilan? Gu Wuxin berkata dengan santai, peradaban manusia di masa lalu menciptakan generasi pertama tubuh super ketika bumi hancur. Kemudian, ia memutuskan bahwa tragedi seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Ia bertekad untuk menciptakan era baru di lautan alam semesta yang gelap dan dingin, di mana tidak ada perang, kekerasan, kegelapan, atau kejahatan.
Yang ada hanyalah kedamaian, kebaikan, kebahagiaan, keadilan, dan kecerahan. Itulah yang mereka pikirkan, dan itulah yang mereka lakukan. Ketika mereka akhirnya memahami teknologi navigasi luar angkasa dan keluar dari tata surya dan bahkan Bima Sakti untuk menjelajahi seluruh lautan bintang, mereka bertemu dengan banyak sekali peradaban tingkat rendah dan spesies asing. Namun, mereka hampir tidak memiliki konflik dengan orang luar. Sebaliknya, mereka mengundang orang luar untuk bergabung dengan barisan mereka dan bergabung dengan keluarga super mereka. Tentu saja, ada banyak sekali lika-liku dan konflik di awal, tetapi penduduk bumi menyelesaikannya dengan kesabaran dan perhatian mereka yang unik. Ketika spesies alien terhubung dengan tubuh super, mereka berbagi sejarah peradaban manusia dan kehidupan di bumi secara instan. Mereka juga berbagi perasaan, kenangan, dan cara berpikir miliaran orang. Sementara itu, penduduk bumi berbagi asal-usul spesies alien dan pemandangan glamor peradaban tingkat rendah melalui tubuh super. Mereka semua menyadari pentingnya komunikasi dan integrasi. 1+1 selalu lebih besar dari 2. Mereka semua adalah anak-anak alam semesta dan bahkan bagian dari alam semesta yang luas. Mereka adalah sel-sel kecil di tubuh alam semesta. Apakah ada kebutuhan untuk saling membunuh? Sejak saat itu, tubuh super itu seperti bola salju, tumbuh semakin besar di lautan alam semesta. Tentakelnya meluas ke setiap sub alam semesta dan setiap zona ruang angkasa. Ribuan spesies bersedia terhubung dengan tubuh super dan berbagi segalanya satu sama lain. Pada tahap ini, jumlah spesies alien dan peradaban tingkat rendah yang terhubung dengan makhluk gaib jauh melebihi jumlah penduduk bumi. Tidak tepat lagi menyebut mereka, penduduk bumi, atau manusia. Sebut saja mereka, makhluk gaib. Dengan cara ini, peradaban tubuh super benar-benar mencapai kedamaian abadi dalam rentang tertentu. Semua ras yang terhubung dengan tubuh super, terlepas dari apakah penampilan mereka mengerikan dan jelek, terlepas dari bagaimana yang kuat memangsa yang lemah dalam sejarah, terlepas dari betapa kejam dan kejamnya mereka, terlepas dari apakah ada perseteruan darah di masa lalu, terlepas dari apakah ada konflik tanpa akhir, melepaskan segalanya, terlahir kembali, dan menjadi bagian dari tubuh super dalam bentuk yang sama sekali baru. Tidak ada keinginan egois, tidak ada kebencian, tidak ada kekerasan, dan tentu saja, tidak ada perang. Bahkan setelah beberapa generasi evolusi, batas ras tidak ada lagi. Sungguh peradaban baru yang sempurna ini. Sangat disayangkan bahwa masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Meskipun samudera semesta luas dan tak terbatas, ia tidak dapat menampung keinginan tak terbatas dari spesies ambisius tertentu. Ketika peradaban tubuh super menjelajahi dan mengundang lebih banyak spesies untuk bergabung dengan keluarga yang damai, ramah, dan setara di samudera semesta dengan cara mereka sendiri, mereka akhirnya bertemu dengan peradaban ganas dan gelap lainnya, peradaban purba, saudara, mereka di bumi pada zaman dahulu. Peradaban tubuh super dan peradaban purba bagaikan duplikat di cermin. Jika peradaban tubuh super melambangkan kecerahan, persahabatan, dan kedamaian, maka peradaban purba melambangkan kegelapan, kebencian, dan penaklukan. Kemanapun peradaban tubuh super pergi, ia akan memperluas tentakelnya yang ramah dan mengundang semua makhluk cerdas dengan basis karbon untuk bergabung dengan keluarganya. Sama sekali tidak akan ada diskriminasi, eksploitasi, atau penindasan. Bahkan spesies alien paling primitif di luar angkasa akan dapat menerima kode undangan yang terhubung ke tubuh super dengan percikan kebijaksanaan dan diajari tanpa pamrih oleh spesies lain di tubuh super. Kemanapun peradaban purba pergi, mereka membantai spesies alien cerdas di luar angkasa, memusnahkan semua peradaban tingkat rendah yang dapat mengancam mereka tanpa emosi, menghancurkan rumah-rumah peradaban, memperbudak warga peradaban, dan memodifikasi planet-planet yang makmur hingga tidak dapat dikenali lagi hanya agar mereka dapat hidup nyaman. Terlebih lagi, setelah mereka menguasai sebagian besar surga alam di lautan bintang, ketika tidak ada lagi peradaban tingkat rendah atau spesies alien yang bisa mereka bunuh, mereka akan melampiaskan nafsu membunuh yang gelap dan jahat pada kaum mereka sendiri dan melancarkan perang saudara yang berkepanjangan dan merusak. Perang saudara peradaban purba hampir menghancurkan sepertiga surga alam di pusat alam semesta dan masa depan peradaban dan makhluk cerdas yang tak terhitung jumlahnya, termasuk diri mereka sendiri. Mereka hanyalah aib bagi peradaban umat manusia di masa lalu. Mereka juga perusak paling jahat di lautan alam semesta. Mereka adalah kanker alam semesta. Meskipun mereka gelap, jahat, dan kejam, ketika peradaban super dan peradaban purba bertemu untuk pertama kalinya, peradaban super itu tetap tidak berniat menyerang peradaban purba. Sejarah bumi purba telah lama terkubur dalam asap waktu. Peradaban super adalah peradaban yang menghargai kedamaian dan tidak peduli dengan dendam masa lalu. Terlebih lagi, selama penjelajahan dan pertumbuhan yang panjang, peradaban tubuh super terbiasa dengan kedamaian, persahabatan, ketidakegoisan, dan berbagi. Mereka telah lama melupakan metode perang, pembantaian, dan penaklukan. Sesuai dengan sikap mereka yang biasa, peradaban super mengirimkan tentakel informasi yang tak ada habisnya dan mengundang peradaban purba untuk bergabung dengan keluarga mereka. Mereka berharap peradaban purba dapat mempelajari semangat berbagi tanpa pamrih dan menyelesaikan dendam masa lalu sedemikian rupa, sehingga mengubah sifat peradaban purba. Sayang sekali, peradaban purba sudah terbiasa dengan cara mereka sendiri. Bab 3136, Sistem Kekebalan Alam Semesta. Pada titik ini, separuh mulut kiri Gu Wuxin melengkung menyeringai, sementara separuh mulut kanannya mengembuskan udara kotor dan mendesah tak berdaya. Seluruh wajahnya terpelintir menjadi dua bagian, membuatnya tampak sangat aneh. Di era bumi miliaran tahun yang lalu, ada pepatah yang mengatakan, mengukur hati seorang pria dengan hatinya sendiri. Itu adalah gambaran sempurna tentang sikap peradaban purba terhadap peradaban tubuh super. Peradaban super adalah pria sejati, yang tidak memiliki niat buruk terhadap peradaban purba.
Mereka berharap untuk meninggalkan masa lalu mereka dan membangun masa depan yang lebih baik di laut semesta. Peradaban purba, di sisi lain, telah lama hidup dalam kesedihan. Rasa bersalah atas kehancuran bumi di masa lalu telah berfermentasi di jalan penaklukan mereka yang hitam. Itu telah menjadi titik sakit bagi seluruh ras purba. Itu bahkan menjadi bagian dari cara hidup dan logika mereka. Mereka mencari balas dendam untuk keluhan terkecil. Mereka takut setengah mati. Mereka telah menaklukkan lebih dari separuh lautan bintang, tetapi mereka tidak pernah tidur nyenyak. Mereka berpikir bahwa seluruh alam semesta berwarna hitam karena mereka berkulit hitam. Mereka tidak percaya bahwa peradaban super datang untuk perdamaian dan persahabatan. Mereka tidak percaya bahwa ada peradaban niat baik yang nyata di alam semesta. Meskipun peradaban niat baik dulunya adalah rekan senegaranya, mereka menganggapnya sebagai musuh paling berbahaya saat ini. Apakah peradaban tubuh super masih mengingat kebencian karena ditinggalkan di bumi puluhan ribu tahun yang lalu dan hanya menginginkan balas dendam? Bahkan jika mereka tidak peduli dengan kebencian masa lalu, saat ini, mereka berdua berada di jalur yang berbeda dan telah berkembang menjadi peradaban tingkat dewa semu yang mendominasi samudera semesta. Akankah peradaban tubuh super ingin menghancurkan peradaban purba dan mendominasi seluruh samudera semesta? Seperti kata pepatah, dua harimau tidak bisa hidup di satu gunung. Entah apakah peradaban tubuh super itu jahat atau tidak kepada kita, setidaknya di lautan alam semesta saat ini, peradaban tubuh super adalah satu-satunya eksistensi yang mampu mengancam peradaban purba. Demi perkembangan jangka panjang dan kejayaan abadi peradaban purba, ancaman peradaban tubuh super harus dihilangkan. Lihat, ketiga hal di atas adalah cara berpikir yang paling umum dari penguasa langit purba. Setelah penaklukan lautan bintang yang berkepanjangan dan perang saudara yang brutal, penguasa langit purba semuanya telah berubah menjadi burung-burung yang ketakutan dan terpelintir. Sedikit kebaikan dan kecerahan terakhir di kedalaman kemanusiaan mereka telah disegel oleh rantai kecurigaan dan keinginan mereka yang membesar. Mereka tidak dapat ditebus lagi. Pada akhirnya, peradaban purba adalah yang pertama melancarkan serangan terhadap peradaban tubuh super, serangan mendadak dan serangan diam-diam yang tak tahu malu. Hah, Li Yao berkedip cepat. Ini berbeda dari cerita yang kudengar di ujian pamungkas. Itu hal yang wajar. Selain kegelapan, kejahatan, dan kedinginan, ciri terpenting dari peradaban purba adalah kemunafikan. Gu Wuxin tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin mereka mengakui bahwa mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri? Secara keseluruhan, kelompok pertama, makhluk gaib, yang berhubungan dengan yang terhormat, jumlahnya relatif kecil. Mereka tidak membawa senjata apapun, dan mereka juga tidak siap untuk bertempur. Oleh karena itu, peradaban purba salah menilai kemampuan makhluk gaib dan menganggap bahwa kami terlalu besar untuk kebaikan kami sendiri. Di bawah serangan mendadak itu, kelompok pertama, makhluk gaib, segera dikalahkan dan ditangkap oleh makhluk purba. Penguasa langit purba tidak membunuh figur-figur super. Mereka mengunci figur-figur super di laboratorium dan melakukan segala macam eksperimen yang kejam dan tidak manusiawi, dengan harapan dapat menemukan rahasia, sistem informasi super terpadu alam semesta, dari figur-figur super sehingga mereka dapat lebih meningkatkan kemampuan mereka dan menjadi peradaban tingkat dewa sejati yang akan menguasai samudera semesta selamanya. Namun, penguasa langit purba meremehkan keandalan dan kerahasiaan, jaringan tubuh super. Jaringan tubuh super, bukanlah jaringan energi spiritual, gelombang listrik, atau medan magnet biasa, tetapi jaringan yang melibatkan teori kuantum dan teori gelombang gravitasi. Jaringan ini secara langsung terbentuk dalam riak-riak ruang 4 dimensi. Tidak peduli bagaimana penguasa langit purba menghalangi dan memblokirnya, seorang manusia super mengirimkan semua informasi kehidupannya kembali ke markas besar peradaban manusia super. Kau tahu bahwa segala sesuatu di antara makhluk-makhluk gaib itu dibagi. Kebahagiaan seseorang adalah kebahagiaan seluruh peradaban, dan penderitaan seseorang adalah penderitaan seluruh peradaban. Pada hari itu, semua individu peradaban tubuh super, dari umat manusia masa lalu hingga peradaban tingkat rendah hingga spesies alien di luar angkasa, merasakan sakit luar biasa karena dibedah dan dibedah hidup-hidup. Seluruh peradaban tubuh super terkejut. Sebelum itu, banyak peradaban tingkat rendah dan spesies asing yang rumahnya ditempati oleh peradaban purba. Sebagian besar rekan senegaranya telah dibantai, dan mereka tidak punya pilihan selain mengembara di lautan bintang dan melarikan diri ke peradaban tubuh super, membawa pesan gelap, jahat, dan brutal dari peradaban purba. Namun, pada saat itu, peradaban tubuh super yang baik hati masih percaya bahwa semua yang dilakukan peradaban purba hanyalah naluri alami makhluk cerdas berbasis karbon untuk bereproduksi dan memperluas wilayah mereka yang didorong oleh gen. Semua peradaban akan melakukan hal yang sama ketika mereka berkembang ke tahap tertentu, dan semua masalah dapat diselesaikan dengan komunikasi dan pemahaman. Eksperimen mengerikan yang hampir menjadi siaran langsung seluruh peradaban tubuh super mengubah pendapat sebagian besar manusia super. Seiring dengan semakin seringnya mereka berhubungan dengan peradaban purba dan mempelajarinya lebih lanjut, mereka perlahan-lahan melukiskan gambaran yang mengejutkan dan tak terbayangkan tentang peradaban gelap itu. Pada saat itu, para kultivator super akhirnya mencapai konsensus yang dingin. Peradaban purba sudah terlalu jauh di jalan kegelapan. Ia telah membawa kejahatan dan kegelapan manusia ke titik maksimal. Mustahil bagi kita untuk diselamatkan. Dilihat dari penaklukan dan perang saudara yang telah mereka lakukan, ini adalah peradaban yang rentan terhadap penghancuran diri. Tidak bertanggung jawabnya seluruh lautan alam semesta karena membiarkan mereka terus hidup dan berkembang. Suatu hari, ketika peradaban purba mencapai puncaknya, ia akan musnah bersama seluruh alam semesta. Satu-satunya cara untuk melindungi kedamaian, keadilan, dan kecerahan alam semesta adalah dengan menghancurkan peradaban purba. Individu-individu peradaban purba dapat dihubungkan dengan tubuh-tubuh super dan ditebus melalui transmisi dan pemurnian informasi yang luar biasa.
Namun peradaban purba secara keseluruhan, atau menurut esensinya, dikenal sebagai peradaban manusia gelap. Peradaban itu seharusnya tidak ada lagi. Hanya peradaban super, peradaban manusia terang, yang merupakan satu-satunya penguasa lautan alam semesta. Itulah jalan yang tak terelakkan dan jawaban pamungkas. Kau seharusnya tahu semua yang terjadi selanjutnya dari ujian terakhir, kan? Meskipun semua yang kamu pelajari dalam ujian terakhir pasti telah diputar-balikan dan dibesar-besarkan oleh penguasa langit purba, omongan mereka yang fasih tidak akan mengubah hasil kegagalan mereka. Keadilan akan menang atas kejahatan. Cahaya pada akhirnya akan menenggelamkan kegelapan. Setelah ratusan sub semesta, puluhan ribu galaksi, dan perang yang panjang dan hebat, peradaban purba gagal total. Kekuasaan mereka atas kegelapan samudra semesta runtuh, dan yang tersisa hanyalah beberapa anjing liar yang melarikan diri di lautan bintang. Kami adalah keturunan salah satu pengungsi. Meskipun peradaban purba mendapatkan apa yang pantas diterimanya, kelabang tidak akan pernah mati. Lautan alam semesta terlalu luas dan dalam, dan makhluk purba semuanya kotor, licik, dan penuh tipu daya. Sulit untuk mengatakan apakah beberapa penyintas peradaban purba bersembunyi di sub alam semesta yang tidak dikenal dan mengumpulkan kekuatan mereka, siap untuk bangkit kembali dan menimbulkan lebih banyak masalah. Bayangkan seluruh lautan bintang sebagai makhluk raksasa yang sangat besar, bentuk kehidupan sempurna dengan tingkat yang lebih tinggi dari imajinasi dan pemahaman kita. Lalu, sisa-sisa peradaban purba dan semua makhluk cerdas yang egois, ambisius, dan berbasis karbon akan menjadi virus, bakteri, dan sel kanker di dalam tubuh makhluk itu. Pasukan pasang banjir yang Anda takuti tidak lebih dari sistem kekebalan yang mirip dengan sel darah putih. Sisa-sisa peradaban purba dan semua makhluk cerdas yang egois, serakah, dan berbasis karbon hanya akan membawa kehancuran, penindasan, penipuan, perang, pemberontakan, dan sebagainya. Kegelapan, kejahatan, dan hal-hal negatif pada akhirnya akan menghancurkan masa depan seluruh alam semesta. Bukankah kita harus melenyapkan mereka untuk selamanya? Sekarang, aku sudah menceritakan semuanya kepadamu. Sadarlah, generasi manusia baru. Meskipun kamu dan aku adalah keturunan para penyintas peradaban purba, dan kita dibebani oleh dosa asal yang berdarah dan naluri penaklukan dan penghancuran yang tak terhentikan, kita akan tetap diterima oleh seluruh alam semesta selama kita bertobat dengan tulus dan melepaskan diri kita sendiri. Kita akan terhubung dengan tubuh-tubuh super dan dipeluk oleh keluarga-keluarga tubuh-tubuh super. Dagu Liao, yang terjatuh ke bagian belakang kakinya, terkulai selama setengah menit sebelum kembali ke dagunya. Wow, apa yang kau katakan sangat masuk akal dan tidak dapat disangkal. Aku benar-benar tercerahkan. Seluruh tubuhku menjadi tenang. Tanpa aku sadari, aku mempercayai semua yang kau katakan. Liao menatap punggung Gu Wuxin dan berkata, pada prinsipnya, kita jelas tidak akan menjadi rakyat setia peradaban purba. Jika tubuh super yang kamu sebutkan benar-benar hebat, tidak ada salahnya untuk mencobanya. Namun, generasi baru peradaban manusia memiliki keyakinan kuat pada demokrasi dan sistem hukum. Mustahil bagi kita untuk memutuskan urusan seluruh peradaban. Karena semua orang berbicara dengan gembira, dan kami sangat ingin tahu tentang peradaban tubuh super, mengapa kita tidak melakukan ini. Pertama, Anda dapat menghentikan kapal perang banjir pasang, dan jembatan pelangi di belakang Anda, yang memiliki efek akustik dan fotolistrik yang sangat cemerlang. Kemudian, Anda dapat mengikuti kami kembali ke bagian dalam peradaban manusia. Kita dapat pergi ke parlemen, universitas, laboratorium, lembaga penelitian, dan tempat-tempat lain. Kita dapat berkomunikasi secara mendalam, bertukar pikiran, dan meningkatkan pemahaman serta komunikasi kita satu sama lain. Anda juga dapat mengkhotbahkan manfaat dari keterhubungan dengan tubuh super kepada seluruh umat manusia. Anda juga dapat berselisih paham dengan para ahli dan cendekiawan kita, terlibat dalam kompetisi dao besar, dan mencari beberapa sukarelawan untuk melakukan eksperimen skala kecil. Singkatnya, kita dapat menghabiskan waktu 300-500 tahun untuk sepenuhnya memahami semuanya. Kemudian, kita dapat mengadakan pemungutan suara universal dan memutuskan apakah akan dikaitkan dengan tubuh super atau tidak. Ini tampaknya menjadi cara yang paling aman, bukan? Lagi pula, miliaran tahun telah berlalu sejak para penyintas peradaban purba melarikan diri ke alam semesta Pangu. Ratusan ribu tahun telah berlalu sejak kalian membeku dalam riak-riak waktu. Kita bisa menunggu miliaran tahun. Tidak masalah jika kita harus menunggu 3 hingga 500 tahun lagi. Hahaha. Bab 3137, Keraguan Para Ahli. Petik 2 titik. Aku tidak bisa. Wajah Gu Wuxin berubah berkali-kali sebelum berubah menjadi ekspresi rumit, cemas, dan marah. Justru karena kita telah menunggu di lautan bintang yang gelap selama miliaran tahun, kita tidak dapat menyia-nyiakan sedetik pun. Kamu belum terhubung dengan tubuh super. Kamu tidak mengerti betapa tidak nyamannya bagiku, yang telah terhubung dengan tubuh super dan terbiasa dengan interaksi informasi yang luar biasa, terjebak dalam alam semesta yang kecil, dingin, dan tertutup ini, tidak mampu menyerap informasi dari alam semesta yang besar. Rasanya, meski punya mata, aku tak bisa melihat. Meski punya telinga, aku tak bisa mendengar. Meski punya mulut, aku tak bisa mengungkapkan perasaanku ke seluruh samudra semesta. Sakit yang amat sangat, sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya tidak tahan dengan perasaan seperti itu bahkan untuk setengah detik. Percayalah, Anda akan mengerti saya ketika Anda semua terhubung dengan tubuh super. Saat ini, saya kurang lebih dapat memahaminya. Anda mungkin seperti pecandu narkoba. Pada awalnya, sedikit informasi sudah cukup untuk memuaskan Anda, tetapi lambat laun, Anda menjadi tawanan dan budak informasi. Anda membutuhkan lebih banyak informasi untuk merangsang jiwa Anda. Saat ambang jiwa Anda tumbuh semakin tinggi,
Anda membutuhkan lebih banyak informasi yang sangat merangsang, sampai-sampai seluruh alam semesta Pangu tidak dapat memuaskan Anda, itu seperti pecandu narkoba yang dapat melakukan hal-hal gila apapun jika ia tidak puas. Anda juga mencapai tahap di mana Anda tidak akan ragu untuk menghancurkan peradaban Anda sendiri bahkan jika Anda harus melakukan perampokan. Liao berkata, lagi pula, kamu berbicara pada dirimu sendiri. Pilihan kita sama sekali tidak penting. Tidak ada ruang bagi kita untuk mengungkapkan pendapat, bukan? Dari sudut pandang manapun, dari sudut pandang peradaban tubuh super, dari sudut pandang peradaban Pangu, atau dari sudut pandangku sendiri, aku memenuhi syarat untuk memanggilmu, anak. Gu Wuxin berkata, nak, kamu akan mengerti ketika kamu terhubung dengan tubuh super. Peradabanmu masih muda dan bodoh. Peradaban itu akan menghancurkan dirinya sendiri dan orang lain dalam kekacauan. Pernahkah kamu melihat orang tua meminta pendapat anaknya sebelum mendidik anaknya? Apa yang disebut pendidikan atau bimbingan pada dasarnya adalah bentuk pemaksaan. Saat ini, Anda masih menjadi tuan rumah yang gennya secara inheren buruk. Mustahil bagi Anda untuk melucuti kegelapan dan kejahatan di kedalaman gen Anda dengan sukarela. Anda harus memiliki peradaban kebaikan yang cemerlang dan kuat untuk membantu Anda memurnikannya. Jika tidak, kau tidak akan mampu mengendalikan kekuatan besar yang kau miliki. Kau tidak hanya akan menghancurkan dirimu sendiri, kau juga akan menghancurkan seluruh Pangu Universe dan bahkan menyebabkan kerusakan yang lebih besar di lautan multiverse. Kau mengerti? Kata-kata Gu Wuxin tulus, tetapi sebenarnya tidak. Dia mengulurkan tangannya ke Liao, dan tubuhnya tiba-tiba mengembang seperti gelembung sabun di bawah terik matahari, membuatnya tampak luar biasa sekaligus ilusi. Saya mengerti. Liao mengangguk. Rekan-rekanku juga sudah menemukan jawabannya. Dia baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika api yang menyilaukan meledak tidak hanya dari keempat monster dan para dewa yang berada di bawah kendali Gu Wuxin tetapi juga jembatan pelangi yang tidak jauh dari sana dan pangkalan penelitian para tawanan Legiun Pasang Banjir. Mereka adalah Ding Lingdang, Long Yangjun, Boss Bai, Li Jialing, Raja Tinju, dan para ahli lainnya di pihak Liao. Mereka telah menganalisis tindakan balasan melalui jaringan taktis ratusan kali dan mengunci celah Gu Wuxin dan Bifrost. Mereka telah mengejutkan dunia dengan satu prestasi brilian dan meluncurkan serangan paling fatal. Liao dan Gu Wuxin tidak berkomunikasi satu sama lain melalui bahasa. Sebaliknya, banyak informasi yang ditransmisikan melalui gelombang otak. Oleh karena itu, apa yang tampak seperti cerita panjang sebenarnya hanya masalah beberapa pemikiran. Percakapan antara mereka berdua berlangsung kurang dari 1 menit. Meskipun Gu Wuxin berusaha untuk mengulur waktu, Liao telah memberi isyarat kepada Ding Lingdang dan yang lainnya untuk mengarahkan prajurit Dewa Raksasa di sekitar Gu Wuxin dan menghancurkan jembatan pelangi dari sumbernya. Hentikan omong kosong itu. Aku sudah melihat banyak orang yang berpikir bahwa kecerahan dan keadilan dapat menyelamatkan peradaban dan alam semesta. Ding Lingdang berteriak dan menjadi orang pertama yang menerjang Gu Wuxin. Karena serangan jarak jauh tadi tidak banyak berpengaruh pada Dewa Iblis Indigo, sebaiknya dia membiarkannya mengeluarkan tangan besi kesayangannya. Betapapun borosnya kata-kata bajingan sepertimu, tidak peduli berapa banyak janji kosong yang kau buat, pada akhirnya kalian pasti akan mengkhianati diri kalian sendiri, kalian sama sekali tidak akan menghargai pendapat dan perasaan orang lain, dan kalian tidak pernah memperlakukan orang lain sama seperti kalian. Di mata kalian, orang lain hanyalah bidak catur, semut, debu, dan cat yang menggambarkan masa depan yang cerah. Hentikan omongan manismu. Apapun yang kau katakan, kami tidak akan percaya padamu. Kami akan menemukan jawaban atas pertanyaan kami sendiri. Bahkan jika kami dikutuk, kami tidak membutuhkan jawaban yang dipaksakan kepada kami. Tidak akan pernah. Ledakan, 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 ledakan. 108.000 kilatan petir tampak bersembunyi di celah-celah jari Ding Lingdang. Mereka berkumpul menjadi 2 badai merah dan menyerbu gurita super besar tempat Gu Wuxin berdiri tanpa ampun. Bahkan penghalang energi spiritual transparan yang terkondensasi di depan Gu Wuxin tampaknya tidak mampu menghentikan serangan Ding Lingdang yang tak terhentikan. Peradaban yang sangat cemerlang dan adil. Hehehe, kenapa aku tidak percaya? Boss Bai melancarkan serangan ke Gu Wuxin dari sisi tubuh seperti hantu putih. Meskipun peradaban purba dalam ujian terakhir, pasti membanggakan banyak hal tentang diri mereka sendiri, mereka mengakui kegelapan dan kejahatan leluhur mereka. Sejarah penaklukan yang berdarah dan kejam terdengar sedikit lebih nyata. Tetapi ketika Anda menyebutkan kebangkitan peradaban tubuh super dan jalur penaklukan, Anda menutupi semuanya dengan kata-kata, bola salju. Semakin banyak peradaban tingkat rendah dan spesies alien di luar angkasa telah bergabung dengan keluarga peradaban tubuh super. Haha, apakah itu dongeng? Apakah semua peradaban dan semua spesies alien begitu naif, baik, dan tidak curiga sehingga mereka semua berebut untuk bergabung dengan Anda? Jika peradaban tingkat rendah atau spesies alien tidak ingin bergabung dengan Anda karena mereka ingin mempertahankan bentuk sosial dan pola pikir mereka yang independen dan egoa, apa yang akan Anda lakukan? Jika sebuah peradaban berubah pikiran dan ingin keluar dari tubuh super setelah mereka terhubung dengannya, apakah persyaratan mereka akan terpenuhi? Jika sebuah kelompok hanya dapat bergabung tetapi tidak dapat keluar, itu akan lebih buruk daripada geng bajak laut. Prajurit raksasa Boss Bai menyerang kaki Gu Wuxin seperti pedang tembus pandang. Tampaknya dia mencoba memisahkan Gu Wuxin dari keempat binatang iblis dan memanfaatkan keunggulan jumlah mereka. Memang benar ada banyak hal yang tidak masuk akal dalam teori Anda. Bagi saya, yang juga termasuk dalam kehidupan berkelompok, ada banyak masalah teknis yang tidak dapat saya pahami. Jika memungkinkan, saya harap Anda dapat memberikan jawaban lebih lanjut. Sang juara tinju juga mengikuti Ding Lingdang, mengendalikan tubuh besinya yang besar. Di satu sisi,
Ia melindungi Ding Lingdang dari serangan bom, dan di sisi lain, ia telah menyiapkan semua senjata jarak jauh, siap untuk melancarkan serangan gelombang kedua saat Gu Wuxin tidak dapat menahan diri untuk mundur. Sementara itu, ratusan boneka pertempuran kecil melompat keluar dari tubuhnya yang terbuat dari baja. Boneka pertempuran terkecil hanya seukuran telapak tangan dan tampak seperti pesawat tanpa awak kecil yang membawa peluru energi spiritual. Boneka yang lebih besar tampak seperti laba-laba berkaki 6 yang biasa digunakan di pangkalan pertambangan. Karena mereka dapat menerbangkan biji yang paling keras, mereka secara alami juga dapat menghancurkan baju besi dan tulang musuh. Setelah modifikasi Liao, modifikasi para ahli prosesor kristal terbaik dari Star Glory Federation, dan Star Glory Federation, bersama dengan bantuan Xiaoming dan Wen Wen dan latihan keras dari Fist King sendiri, kemampuan komputasi dan kemampuan tempurnya telah melonjak ke tingkat yang luar biasa. Tidak sulit baginya untuk mengendalikan ribuan klon pada saat yang sama. Tentu saja, semakin banyak klon yang dimiliki, semakin besar pula tekanan yang akan diberikan pada prosesor kristal mainframe. Jika banyak data yang perlu dihitung dialokasikan ke setiap klon, seperti perhitungan awan, jaringan akan jauh lebih menuntut. Dan ini adalah masalah sang juara tinju. Unifit Universal Superinformation, terdengar seperti konsep yang sangat maju dan sempurna. Namun, konsep apapun yang jatuh dari teori ke kenyataan pasti akan sangat dirusak. Raja Tinju mengajukan banyak pertanyaan dengan tenang. Jika jaringan informasi super seperti itu benar-benar ada, seberapa besar dan canggih jaringan itu dan berapa banyak energi yang akan dikonsumsinya untuk menghubungkan semua makhluk cerdas di alam semesta, sektor yang tak terhitung jumlahnya, dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Anda baru saja menyebutkan, quantum entanglement, dan gravity wave. Saya tidak tahu banyak tentang penerapan teknologi tersebut di bidang interaksi informasi. Namun, saya yakin bahwa, betapapun canggihnya teknologi tersebut, tidak dapat dihindari bahwa teknologi tersebut melibatkan konsumsi energi. Tidak mungkin untuk menyerap energi dari kehampaan, bukan? Di alam semesta ini, tidak ada energi yang bisa diperoleh dari udara tipis. Untuk mempertahankan jaringan taktis antara 1000 klon, saya harus mengonsumsi banyak kristal dan memberikan tekanan luar biasa pada prosesor kristal mainframe. Jaringan tubuh super, Anda melibatkan jumlah miliaran kali yang tidak dapat dipercaya. Untuk mempertahankan keberadaan dan stabilitasnya, energi yang dikonsumsi per detik sangat besar. Saya khawatir energi yang dihasilkan oleh 100 supernova yang meledak pada saat yang sama tidak akan cukup bagi Anda untuk terbakar selama 1 menit. Setelah miliaran tahun konsumsi, perubahan mengerikan apa yang telah dilakukan, peradaban tubuh super, Anda terhadap seluruh lautan alam semesta. Bab 3138, Kecerahan yang tak terhentikan. Tembakan meriam yang tak henti-hentinya keluar dari dada sang juara tinju, diikuti oleh tinju besi Ding Lingdang yang bagai badai yang menenggelamkan Gu Wuxin. Saya juga tidak percaya bahwa apa yang disebut, peradaban manusia super, itu sebaik yang Anda gambarkan. Menerima gelombang otak dari miliaran spesies yang sama secara instan dan berinteraksi dengan mereka melalui emosi, ingatan, dan kebijaksanaan. Seberapa besar dan canggih otak setiap individu dari peradaban manusia super itu agar dapat mendukung perhitungan yang tak terbayangkan seperti itu. Melihat 10.000 jenis kebahagiaan dan penderitaan dalam sekejap mata, dengan suara-suara yang tak terhitung jumlahnya menghantui otak mereka sepanjang waktu. Apakah mereka benar-benar tidak akan menjadi gila? Li Jialing, yang menunggangi prajurit raksasa emasnya, juga bergegas mendekat. Saya pernah menjalani eksperimen brutal di Red Spider Lily, sebuah kota di langit. Sang peneliti menuangkan banyak informasi ke dalam otak saya dalam sekejap mata. Rasa sakit karena sel-sel otak saya meledak karena kelebihan muatan sudah cukup menyiksa hingga membuat saya gila. Jika saya meningkatkan intensitas transmisi informasi hingga miliaran kali, saya hanya akan membangkitkan sekelompok orang gila yang mengalami gangguan mental atau monster gemuk yang otaknya telah berubah bentuk dan mengembang. Tidak akan ada hasil kedua. Singa emas itu berubah menjadi seberkas emas dan menyerbu ke dalam kobaran api yang diciptakan oleh Ding Lingdang dan sang juara tinju. Saya merasa sulit untuk memahami pentingnya keberadaan setiap individu dalam peradaban manusia super. Long Yangjun berkata dengan santai, cahaya dan kegelapan adalah dua sisi mata uang yang sama. Baik dan jahat, saling memengaruhi, merujuk dan berubah. Jika peradaban tubuh super telah melenyapkan kegelapan dan kejahatan dan mencapai apa yang disebut keadilan sempurna, apa bedanya dengan kejahatan sempurna tanpa referensi? Logika paling sederhana adalah, jika Anda tidak perlu melakukan apapun, selama Anda terhubung dengan tubuh super, Anda akan dapat menikmati kebahagiaan, kegembiraan, kenyamanan fisik, dan penjelajahan dunia mental orang lain. Siapa yang bersedia bekerja keras untuk hal yang nyata? Dengan cara yang sama, jika penderitaan satu orang adalah penderitaan seluruh peradaban, maka peradaban tubuh super harus memikirkan cara untuk mengakhiri penderitaan semua orang. Namun, tanpa penderitaan, bagaimana orang bisa mengukur kebahagiaan mereka? Mungkin karena imajinasiku terbatas, tetapi aku tidak dapat memikirkan makna apapun bagi setiap individu dalam peradaban tubuh super untuk terus hidup, apalagi sedikit pun kreativitas. Pada akhirnya, karena hati dan jiwa mereka terhubung dan dipengaruhi satu sama lain, cara berpikir dan cara bertindak mereka akan menunjukkan tingkat konvergensi yang tinggi. Bahkan jika ada ribuan individu yang tampaknya berbeda, mereka hanya akan memiliki satu pikiran dan tindakan yang sama. Meskipun aku adalah seorang pejuang di pihak Nuwa di kehidupanku sebelumnya, aku sama sekali tidak memahami arti penting kekacauan. Atau lebih tepatnya, mengapa ada orang yang menyembah kekacauan dan menyabotase tatanan operasi yang stabil, menyeret seluruh alam semesta ke dalam kekacauan. Hari ini, ketika saya melihat Anda berbicara tentang peradaban tubuh super yang tampaknya sempurna, saya akhirnya mengerti.
Jika akhir dari ketertiban dan aturan adalah satu sisi dari 1000 orang tanpa kegelapan dan kecerahan absolut, maka kekacauan adalah satu-satunya keselamatan. Kehidupan dan peradaban membutuhkan kekacauan. Bahkan jika kekacauan membawa penindasan, penipuan, pembantaian, dan kehancuran, itu masih jauh lebih baik daripada penyatuan lautan multiverse dalam satu pola. Heaven Crystal, prajurit raksasa Long Yangjun, melepaskan cahaya cemerlang yang bahkan memadamkan api naga merah di kepala Ding Lingdang. Tak seperti biasanya, dia memicu semua tekniknya dan mengeluarkan 4 pedang kristal dari udara tipis, memutus hubungan antara Gu Wuxin dan keempat binatang iblis itu. Pembaruan oleh.com. Rekan-rekan kultivator saya telah mengatakan semua yang ingin saya katakan. Semua ahli dengan berani bergerak maju. Li Yao juga tidak mau ketinggalan. Namun, ia mengendalikan bencana matahari dan memicu api yang tampak seperti supernova. Ia meraung, tadi aku hendak membantahmu, tetapi sesama kultivator sudah mendahuluiku. Aku tidak perlu mengulanginya. Singkatnya, tidak peduli seberapa sempurna kata-katamu, apa yang disebut cahaya dan keadilan absolut sama sekali tidak mungkin dicapai. Selain itu, kau belum pernah melihat seperti apa peradaban super yang sesungguhnya. Semua yang kau ketahui tidak lebih dari apa yang dikatakan para tawanan legiun pasang banjir kepada leluhurmu di masa lalu. Leluhurmu menirumu dan menambahkan bahan bakar ke api, mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi. Ini adalah iklan palsu yang umum. Ini seperti udang rebus dan daging sapi rebus pada kemasan mie instan. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Akan cukup baik jika kau memberi beberapa kantong sayuran kering dan bubuk bumbu. Bagi makhluk cerdas manapun, kekuatan terpenting adalah hak untuk memilih dan menolak. Jika itu bukan pilihan mereka sendiri, melainkan kecerahan yang dipaksakan oleh orang lain, apa bedanya antara kecerahan dan kegelapan? Jika mereka tidak memiliki hak untuk berpikir sendiri, memilih kegelapan, dan menanggung akibatnya, kecerahan tidak ada artinya. Generasi baru peradaban manusia tidak akan tertipu oleh Anda. Kami akan keluar dari logika kami sendiri. Pasti. Dipimpin oleh Li Yao, semua ahli manusia dan prajurit dewa raksasa mereka bergabung dalam pertempuran. Membakar jiwanya dan mengorbankan hidupnya, ia mengerahkan darah panas dan tekadnya secara maksimal. Setiap peluru energi spiritual yang meledak dan setiap tebasan pedang berantainya membawa gelombang spiritual yang terlihat. Bahkan perisai spiritual yang kokoh di sekitar 4 dewa dan iblis di bawah kendali Gu Wuxin pun hancur berantakan oleh serangan manusia. Darah menyembur keluar, dan organ serta anggota tubuh yang patah beterbangan kemana-mana. Saya berhasil. Ding Lingdang meninju sekuat tenaga, mengirimkan kekuatan yang cukup untuk meledakkan asteroid ke tubuh ubur-ubur berwarna. Tiba-tiba, dia merasa tidak ada apa-apa di depannya. Akhirnya, ubur-ubur berwarna tidak dapat menahan tinjunya yang berat yang seperti letusan gunung berapi dan meledak. Astaga, di arah lain, pecandu pedang, Yan Liren, yang telah berjuang keras tanpa mempedulikan hal lain, menebas 99 kali dalam 1 detik, yang semuanya mengenai leher iblis indigo dengan tepat, menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada musuh sebelum serat otot tumbuh keluar. Tidak hanya otot dan urat nadi yang terpotong, getaran frekuensi tinggi bahkan meledakkan tulang belakang iblis indigo dan memenggal kepalanya. Kompetisi kecepatan. Di arah ketiga, Boss Bai terkekeh dan melangkah ke samping, melompat ke punggung serigala pengulit yang sedang menerjangnya. 2 bilah pedang seperti hantu menusuk mata serigala dan otaknya tanpa suara. Sementara itu, di arah keempat, Raja Tinju, Little Ming, dan Wen Wen mengeluarkan semua boneka perang yang mereka miliki. Mereka melompat ke sayap dan kepala Griffin berkepala 9 dan menyelimutinya seperti lapisan magma. Tidak peduli seberapa keras ia melompat-lompat dan melambaikan cakarnya, ia tidak dapat menyingkirkan mesin-mesin dingin itu. Ia hanya dapat menyaksikan boneka-boneka perang itu mencabik-cabik sisik, bulu, dan kulitnya dengan bor dan menggali semakin dalam ke dalam tubuhnya hingga mereka meledak di dekat organ-organ dalamnya. Dia telah memanggil hampir 40 prajurit raksasa untuk menghadapi Gu Wuxin dan keempat rekannya. Sementara itu, jumlah prajurit dewa raksasa yang dipimpin oleh anggota kuil dewa abadi kurang lebih sama, melewati medan perang dan melesat menuju distrik 47. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat menggema di seluruh distrik 47. Ratusan bola api membubung ke langit bersama asap hitam, seolah-olah seekor naga yang ratusan kali lebih tebal hendak menelan seluruh Bifrost. Kamu ditakdirkan untuk mati, Gu Wuxin. Mengendarai malapetaka matahari, Li Yao mengunci musuh di antara asap dan api. Atau lebih tepatnya, monster yang menyebut dirinya, Gu Wuxin. Lengan kanan malapetaka matahari berubah menjadi bintang jatuh yang menyala-nyala. Begitu cepat dan kuatnya sehingga ruang itu bahkan terpelintir dalam area kecil. Ketika pukulan itu mengenai dada Gu Wuxin dengan brutal, pemimpin kuil dewa itu terlempar menjadi tumpukan lumpur. Apa? Li Yao sangat terkejut. Meskipun pukulan itu mengandung semua martabatnya sebagai seorang ahli dalam tahap transformasi keilahian dan pewaris kaisar tertinggi, dia tidak pernah menduga hasil seperti itu. Dia sangat yakin bahwa, sebelum pukulannya menghancurkan jaringan tubuh Gu Wuxin, semua sel di dalam tubuh musuh telah runtuh dengan sendirinya dan mengubahnya menjadi tumpukan lumpur, siput, atau gumpalan darah merah muda dan busa. Busa yang mengapung itu menimpa prajurit raksasa Li Yao. Bahkan nyala api keemasan yang menyilaukan tidak dapat melelehkan gelembung-gelembung yang tampaknya rapuh. Sebaliknya, musuh menyusup melalui celah-celah para dewa prajurit raksasa. Saya akui bahwa kebijaksanaan saya dan semua orang lain dalam tubuh super mungil kami terbatas. Kami tidak dapat menjawab sebagian besar pertanyaan Anda. Suara Gu Wuxin sama sekali tidak terpengaruh. Suara itu terus keluar dari otak Li Yao. Tetapi aku tetap percaya bahwa kita tidak dapat menyelamatkan peradaban dan alam semesta sendirian.
Hanya dengan merobek segel alam semesta Pangu dan mengantarkan peradaban super yang sesungguhnya, kita dapat memperoleh semua jawaban dan keselamatan sejati. Semua masalah yang kita hadapi saat ini juga akan terpecahkan dengan mudah. Tidak ada gunanya. Perjuanganmu sia-sia. Jembatan pelangi telah terbuka. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikanku untuk mengirimkan informasi dari alam semesta Pangu. Lagi pula, apa gunanya kalau kau menghentikanku? Kalian orang-orang egois yang terbebani dosa asal ditakdirkan untuk tidak bisa bersembunyi di alam semesta Pangu yang gelap dan dingin selamanya. Sebentar lagi, kalian akan tetap ditemukan dan terhubung dengan peradaban tubuh super. Aku hanya mempercepat waktu keberangkatan kalian. Sejak miliaran tahun yang lalu, peradaban tubuh super mengalahkan peradaban purba dan menjadi satu-satunya penguasa lautan multisemesta. Setelah miliaran tahun berkembang, ia menjadi semakin cemerlang dan megah, bukan? Apakah Anda masih ingin bersaing dengan seluruh lautan multisemesta dengan kekuatan alam semesta Pangu? Itu tidak mungkin. Hentikan perlawanan yang tidak berarti dan sambutlah kecerahan yang tak terhentikan. Bab 3139, Mengungkap Kejahatan. Dengan raungan Gu Wuxin, Li Yao mengalami kerasukan yang paling hebat dan dahsyat dalam hidupnya. Dulu dia adalah eksistensi seperti pangeran di dunia kerasukan. Di medan perang pikiran dan jiwanya, dia sama sekali tidak takut pada musuh yang 3 hingga 5 tingkat lebih tinggi darinya. Setelah pelatihan, 3000 debu fana, klon eksternal, penelitiannya di bidang jiwa dan kesadaran telah mencapai tingkat yang lebih dalam. Otaknya adalah labirin yang tak terduga sekaligus benteng yang penuh jebakan dan titik tembak. Setiap musuh yang melancarkan serangan mental padanya secara sembrono dan menembus otaknya akan melakukan bunuh diri. Banyak kartu truf Li Yao yang melepaskan gelombang otak dan api spiritualnya untuk menyatukan ruang mental di otaknya dengan dunia nyata di sekitarnya. Kemudian, ia dapat menyeret jiwa musuh ke dalam otaknya sendiri dan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Jika ia lebih kejam, ia dapat mengukir ruang independen di otaknya dan mengunci jiwa musuh di dalamnya selama 50 atau bahkan 100 tahun. Oleh karena itu, Li Yao tidak terlalu memperhatikan bualan Gu Wuxin di awal. Ia bahkan berharap orang itu akan melakukan kompetisi mental dan menyeret pertempuran ke bidang yang paling ia kuasai. Namun, ketika kekuatan mental Gu Wuxin membanjiri otaknya seperti letusan magma, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jika itu hanya jiwa Gu Wuxin, tidak peduli betapa tidak dapat dipercayanya itu, bahkan jika itu 10 kali lebih kuat dari Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi di masa lalu, Li Yao, yang baru saja mewarisi kehendak Kaisar, mungkin dapat menghadapinya dan menekannya. Namun, meskipun kekuatan mental Gu Wuxin sendiri tidak terlalu bagus, bukan hanya jiwanya sendiri yang membanjiri otak Li Yao dengan gila-gilaan. 100 atau bahkan 1000 jiwa tampaknya membanjiri otak Li Yao pada saat yang bersamaan. 1000 jiwa, 1000 iblis, dan 1000 hantu menyerang otak Li Yao secara bersamaan, mencoba merasukinya. Bergabunglah dengan kami, hubungkan ke tubuh super kami dan temukan cara untuk menyelamatkan peradaban kita. Kami adalah cahaya abadi, keadilan mutlak. Apakah kamu benar-benar tidak akan menyesal menolakku tanpa berusaha? Pembaruan oleh, ayo, aku dulu keras kepala seperti dirimu. Tapi sekarang setelah kamu terhubung dengan tubuh super, kamu akan menjadi dunia yang sama sekali baru. Hidupmu dan seluruh alam semesta akan berbeda. Kamu akan terlahir kembali, dan alam semesta akan terlahir kembali. Ayo. Kami tahu misteri peradaban pionir. Kami tahu metode untuk melompat dari dunia 3 dimensi ke dunia 4 dimensi. Hukum dan misteri yang tak ada habisnya. Datanglah dan pelajari bersama kami. Untuk sesaat, ribuan jiwa yang mengembara dalam berbagai bentuk dan ukuran tampak melompat keluar dari otak Li Yao. Jiwa-jiwa pengembara itu menatap Li Yao dengan mata mereka yang berkilauan, melambaikan tentakel mereka yang penuh flagela, atau mengirimkan sinyal-sinyal yang rumit dan tidak jelas kepada Li Yao dengan segala macam indera dan organ komunikasi aneh dengan cara yang hampir seperti mimpi buruk. Meskipun Li Yao adalah monster yang telah dirasuki berkali-kali dan dapat melakukan serangan balik setiap saat, ia tetap merasa kepalanya akan meledak ketika otaknya tiba-tiba dipenuhi oleh ribuan hantu yang mengandung kekuatan mental yang luar biasa. Api jiwanya seperti lilin di tengah badai yang dapat padam kapan saja. Hehehe, kicauan, hahaha. Ribuan hantu dalam otak Li Yao tertawa terbahak-bahak. Ayo, cepat atau lambat seluruh alam semesta akan diselimuti oleh superinformasi universal terpadu. Apa yang kau perjuangkan? Mereka menari aneh seperti rumput laut dan ubur-ubur berwarna-warni. Tak lama kemudian, mereka berubah menjadi jamur yang menggeliat dan menggerogoti otak dan jiwa Li Yao, menyuntikkan informasi luar biasa ke dalam ingatan Li Yao. Untuk sesaat, jiwa Li Yao seakan tercabik-cabik menjadi ribuan keping. Ia mengalami ribuan kenangan berbeda pada saat yang bersamaan. Dalam beberapa ingatannya, ia telah berubah menjadi seorang peneliti klan Pangu. Dihadapkan dengan warisan zaman purba dan misteri miliaran tahun yang lalu, ia telah merenungkan dengan keras dan gagal menemukan jawaban apapun. Ia telah menanggung siksaan rasa ingin tahu dan keputusasaan. Dalam ingatan lain, dia telah menjadi ahli klan Nuwa dan melakukan segala macam eksperimen dengan sepenuh hati. Dalam beberapa ingatannya, ia bahkan berubah menjadi tawanan legiun pasang banjir yang dikurung di laboratorium dan merasakan segala macam siksaan tidak manusiawi sebagai subjek percobaan. Agar adil, dengan kultivasi dan tekad Li Yao saat ini, dia hampir tidak mampu menahan rasa sakit fisik dan mental. Masalahnya adalah sebagian besar data yang diterimanya berasal dari para peneliti Istana Surgawi yang telah mendirikan entitas super minor. Sebagian besar peneliti berasal dari 13 spesies berbeda di era purba. Meskipun mereka semua adalah makhluk cerdas berbasis karbon, sistem persepsi dan proses berpikir mereka terlalu berbeda.
Rasanya seperti Liao berubah menjadi cacing tanah yang bengkok di satu saat dan kura-kura yang sedang berhibernasi di saat berikutnya. Ia akan berubah menjadi selusin bentuk kehidupan dan cara berpikir yang berbeda dalam sekejap mata. Itu sangat canggung dan tidak nyaman. Banyak spesies prasejarah, seperti klan Haoyi, yang membanggakan kearifan kolektif, bahkan lebih berbeda dari manusia dibandingkan cacing tanah dan kura-kura. Untungnya, Liao telah berlatih dengan identitas keluarga Yi selama beberapa waktu di dasar menara kristal emas, dan dia terbiasa dengan ketenangan saat berlatih dengan klonnya. Jika tidak, informasi yang begitu kuat pasti akan menghancurkan kesadaran dan ingatan aslinya. Meski begitu, memori sampah dan gangguan yang tak berujung masih memenuhi setiap sel otaknya, membuat ruang penyimpanan dan komputasi otaknya sangat tidak mencukupi. Kemampuan komputasinya anjlok dengan kecepatan yang terlihat dan hampir tenggelam dalam lumpur tubuh super. Serangan data yang sangat mengerikan. Kecuali orang aneh yang terlahir seperti saya, sulit bagi seseorang dengan pikiran jernih dan kemauan kuat untuk mempertahankan diri di bawah erosi data yang sangat besar. Li Jialing benar, otak dan jiwa kehidupan cerdas berbasis karbon yang normal tidak dapat menahan informasi yang berlebihan. Tanpa modifikasi atau pencucian otak mereka pasti akan meledak dalam sekejap. Long Yangjun benar, di bawah interaksi gila dari sejumlah besar informasi, siapa yang dapat mempertahankan integritas dan kejelasan diri mereka? Bahkan keberadaan individu tidak ada artinya. Namun, makhluk gaib yang ditemui Gu Wuxin hanyalah deskripsi yang diceritakan oleh tawanan Legiun pasang banjir kepada leluhurnya. Itu hanyalah puncak gunung es. Seberapa mengerikankah makhluk gaib yang sebenarnya? Liao merasakan sel-sel otaknya yang bulat dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang berbentuk persegi atau segitiga dan tajam yang menusuk sel-sel otaknya dari dalam keluar. Rasanya seperti jiwanya yang bulat telah dimasukkan ke dalam wadah berbentuk segitiga, persegi, atau aneh lalu diperas hingga menjadi berantakan. Di bawah tekanan jiwanya yang menyesakkan, sulit baginya untuk melawan, apalagi melakukan serangan balik. Baru ketika seberkas warna merah dan seberkas warna emas melintas dalam pandangannya, hubungan mental antara dirinya dan tubuh super Gu Wuxin terputus sementara bagaikan dua bilah pisau yang tajam. Huci, 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 huci. Liao hampir jatuh berlutut dalam bencana matahari. Baru beberapa detik berlalu sejak permainan mental yang paling ia kuasai, tetapi ia merasa lelah seolah-olah telah bertempur dengan armada utama selama 3 hari 3 malam. Keringatnya menyembur keluar seperti air mancur, dan air di dalam tubuhnya hampir habis. Mulutnya kering, dan ada juga rasa takut. Ya, takut. Liao juga manusia. Betapapun bertekad dan bersemangatnya dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, keluarganya, rumahnya, peradaban umat manusia, dan masa depan alam semesta Pangu. Sebelumnya, tidak peduli musuh macam apa yang dihadapinya, otaknya yang misterius dan kuat selalu menjadi kartu truf terakhirnya. Bahkan musuh seperti Kaisar Bintang Hitam Wu Yingqi atau prosesor kristal super fuksi tidak dapat mengguncang jiwanya sama sekali. Tetapi kali ini, Liao harus mengakui bahwa, ketika berhadapan dengan makhluk gaib yang terbuat dari jiwa 1000 ahli kuno, kekuatan mentalnya, betapapun kuatnya, bisa saja ditekan sepenuhnya atau bahkan dirusak. Apa kau bercanda? Kekuatan jiwa orang itu tidak dapat dipercaya. Jauh lebih kuat dari kita. Iblis mental itu menjerit tak percaya. Liao jarang merasakan ketakutan dalam riak jiwanya. Itu bukan kekuatan jiwanya sendiri, tetapi kekuatan jiwa semua anggota tubuh super yang telah mengintai dan tumbuh di istana surgawi selama ribuan tahun. Suara Lu Qingchen tidak lagi sembrono dan sombong. Suaranya lebih serius dari sebelumnya. Apakah kamu masih tidak mengerti? Dia bukan Gu Wuxin. Pemimpin istana surgawi yang sebenarnya, Gu Wuxin, sudah mati. Mungkin dia mati saat dia jatuh ke magma, atau mungkin dia mati saat dia terhubung dengan tubuh super. Apa yang ada di depan kita saat ini hanyalah pembawa tubuh super. Itu adalah kristal jiwa para ahli dan cendekiawan dengan kekuatan mental terkuat di istana surgawi selama ribuan tahun terakhir. Tidak, mungkin tidak sesederhana para ahli istana surgawi. Ada juga binatang buas yang dibawa oleh Dao Pemusnah Massal dan benih teratai naga. Mereka adalah elit terakhir dari klan Pangu dan klan Nua. Daging dan darah monster semuanya telah berubah menjadi sel yang paling mendasar. Tapi bagaimana dengan jiwa mereka? Saya khawatir mereka telah melebur menjadi tubuh super di depan kita dalam bentuk nutrisi dan energi tertentu. Gu Wuxin dan 4 monster lainnya yang tampak seperti dewa bukanlah diri mereka yang sebenarnya. Lautan busa yang luar biasa, atau lebih tepatnya, lautan sel, adalah penampilan mereka yang sebenarnya. Bab 3140, arti sebenarnya dari manusia. Liao dan iblis mental keduanya merasakan darah mereka membeku. Kalau dipikir-pikir lagi, itu memang masuk akal. Lu Qingchen juga seorang perencana gila yang memenuhi syarat untuk menjadi Raja Iblis tertinggi pada tahap tertentu. Deduksinya mungkin lebih sesuai dengan kondisi Gu Wuxin, tubuh supernatural. Liao tidak tahu sudah berapa lama sejak para peneliti Istana Surgawi menerima undangan, para tawanan Legiun pasang surut banjir dan membangun jaringan jiwa mereka sendiri untuk mengundang lebih banyak orang untuk bergabung dengan mereka. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah bergabung dengan kelompok teroris yang tak terlukiskan ini selama 1000 tahun terakhir. Namun satu hal yang pasti, mereka yang bergabung dengan tubuh super adalah semua elit dari peradaban purba. Mereka mungkin tidak memiliki kemampuan tempur yang luar biasa, tetapi kekuatan mental mereka luar biasa kuat. Liao tidak dapat menahan diri untuk mengingat klan Pangu yang bangkit kembali, yang pernah ditemuinya di tanah misterius Kunlun. Meskipun dia telah melampaui tahap transformasi keilahian hari ini, dia masih merasa takut ketika mengingat pertempuran melawan klan Pangu ketika dia pertama kali bertemu dengan prajurit dewa raksasa.
Jika terjadi kesalahan hari itu, sejarah seluruh alam semesta Pangu akan berubah. Anggota klan Pangu yang dibangkitkan mungkin adalah salah satu ahli top di era purba. Tidak mungkin dia termasuk di antara para ahli top. Paling tidak, kekuatan mental orang-orang di Istana Surgawi tidak jauh lebih lemah darinya. Lalu, betapa mengerikannya jika kekuatan mental dari 1000 anggota klan Pangu yang telah bangkit dikumpulkan. Teknik penghancur dan penyapu seperti apa yang bisa dipanggilnya. Li Yao tidak dapat membayangkannya. Tidak heran dia tidak bisa melepaskan diri dari serangan mental tubuh Super Gu Wuxin dan harus mengandalkan serangan mental iblis mental dan Lu Qingchen untuk sedikit mengganggu ritme musuh. Sekalipun ia terlahir dengan atribut istimewa dan telah mengalami banyak kejadian kebetulan, tetap saja mustahil baginya untuk bertarung langsung dengan 1000 anggota klan Pangu yang telah bangkit. Selain itu, Lu Qingchen benar juga. Monster di depannya jelas memiliki lebih dari sekadar kekuatan mental. Pembaruan oleh Li Yao telah melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa mengerikannya gelombang binatang buas yang menelan kota perak dan menyerang menara surga. Namun saat ini, semua binatang buas telah runtuh dan berubah menjadi sel-sel paling dasar. Namun, sel-sel tersebut tidak kehilangan vitalitasnya. Sebaliknya, mereka mengembun menjadi lautan busa yang menggeliat perlahan, seolah-olah mereka adalah bentuk kehidupan baru yang jahat dan kuat. Siapa yang tahu berapa banyak variasi yang ada pada tumpukan daging yang sangat banyak ini? Tidak perlu terlalu banyak. Selama tubuh Super Gu Wuxin dapat memanggil kekuatan yang setara dengan 30 hingga 50, naga berlapis baja tiran, itu bahkan tidak perlu dipertahankan selama 3 hingga 5 hari. Selama kemampuan tempur terkuat di dalam setiap sel dilepaskan dalam 1 hari dan 1 malam, tidak akan ada peluang untuk menang. Itu karena musuh tidak berusaha menghancurkan mereka, tetapi mereka terburu-buru menghancurkan jembatan pelangi di belakang musuh. Inisiatif ada di tangan musuh. Musuh menunggu dengan sabar, tetapi mereka seperti harimau yang berhadapan dengan landak dan tidak dapat menemukan celah untuk menyerang. Dengan setiap detik yang berlalu, alam semesta Pangu dan peradaban manusia semakin dekat ke titik kritis didorong ke jurang cahaya. Hati Li Yao hancur berkeping-keping. Ketika dia memilah pikirannya yang berantakan dan mengamati situasi pertempuran di sekelilingnya, jantungnya nyaris melompat keluar dari dadanya. Pasukan yang melewati medan perang dan menyerang distrik 47 tidak terhalang. Mereka tidak menemui kendala yang berarti, tetapi itu tidak berarti mereka dapat menyelesaikan misi mereka dengan lancar. Segala macam serangan menyilaukan, sonik, dan listrik menghujani distrik 47 seperti pertunjukan kembang api yang gemilang. Namun, ketika asapnya menghilang, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa, tidak peduli berapa banyak fasilitas yang mereka hancurkan di distrik 47, mereka tidak dapat melukai Bifrost sama sekali. Seiring berjalannya waktu, jembatan pelangi menjadi semakin tembus cahaya. Jembatan itu seperti balok es yang mencair di air dan seperti proyeksi dari dunia lain. Serangan para dewa prajurit raksasa melewati proyeksi itu seperti hujan lebat. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menimbulkan beberapa percikan air dan beberapa riak. Namun, mereka gagal menghentikan kecemerlangan, jembatan pelangi, atau meledakkan kapal perang yang sedang pasang surut. Semuanya sia-sia. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Yao segera memikirkan apa yang baru saja dikatakan Gu Wuxin. Jembatan pelangi menggunakan teknologi konversi massa energi dan lompatan ruang yang sangat canggih. Pada awalnya, massa di alam semesta 3 dimensi diubah menjadi energi. Kemudian, celah-celah di ruang 4 dimensi dirobek, dan energi dikirim langsung dengan teknologi mutakhir keterikatan kuantum dan gelombang gravitasi. Dengan kata lain, ruang tempat Bifrost berada saat ini adalah riak ruang 4 dimensi yang kecil. Ia tidak lagi berada di alam semesta yang sama dengan para penyerang di dekatnya. Itu seperti penyerang yang mengangkat batu seberat 10.000 ton dan membombardir pantulannya di kolam. Bahkan jika pantulannya hancur berkeping-keping, pantulan itu tidak akan pernah bisa menyatu lagi. Bagaimana mungkin tubuh yang sebenarnya bisa terluka? Li Yao memiliki pemahaman yang sangat langsung tentang tubuh super, teknologi canggih pasang surut. Peradaban manusia saat ini juga telah memahami teknologi lompatan luar angkasa, termasuk kemampuan untuk mengoyak ruang dan menciptakan lubang cacing sementara. Namun, ketika kapal perang manusia menghancurkan ruang 4 dimensi dan menciptakan lubang cacing sementara, mereka berada pada saat yang paling rentan. Belum lagi pemboman karpet, bahkan satu tembakan saja mungkin cukup untuk menenggelamkan setengah armada. Sejak teknologi lompatan angkasa ditemukan dan diterapkan dalam skala besar, banyak armada hebat yang disergap musuh selama lompatan angkasa. Bos Bai, penguasa bajak laut, adalah ahli dalam penyergapan semacam itu. Itu juga merupakan alasan pertama mengapa Li Yao dan ahli manusia lainnya berpikir untuk menstabilkan Gu Wuxin dan menyelinap di medan perang untuk menyerang Bifrost. Dia tidak menyangka kalau teknologi, tubuh supranatural, gelombang banjir, jauh lebih maju dibanding milik manusia, sehingga mereka tidak takut sama sekali dengan serangan mendadak. Benarkah seperti yang dikatakan Gu Wuxin? Bifrost telah terbang ke langit, dan tidak ada kekuatan yang dapat menghentikannya untuk mengirimkan pesan dari alam semesta Pangu. Tidak mungkin. Pasti ada cara untuk menghentikan Bifrost, atau setidaknya menghancurkan kapal perang Flottide. Li Yao berpikir dalam hati, karena tujuan Bifrost adalah mengubah materi menjadi energi, dan energi tersebut tidak dapat dihancurkan oleh serangan para entitas di alam semesta 3 dimensi setelah memasuki riak-riak angkasa. Aku hanya dapat mencoba menghancurkannya dari dalam dengan cara menabrakkan frekuensi gelombangnya dengan jiwaku dan kekuatan hidupku. Namun, bagaimana bisa semudah itu? Setidaknya, Li Yao tidak menyangka bahwa tubuh Super Gu Wuxin akan memberi mereka waktu. Keempat setan yang besar dan menakutkan itu diselimuti buih berwarna abu-abu dan merah muda setelah mereka jatuh ke lautan buih, penuh dengan memar.
Ketika busa menutupi tubuh mereka, mereka segera berubah menjadi sel-sel segar dan menggeliat serta berkembang biak dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, luka-luka mereka sebagian besar telah sembuh, dan tubuh mereka terus berkembang biak. Cangkang hitam bahkan terbentuk di permukaan tubuh mereka, dan ratusan tentakel mengambang muncul dari pinggiran, melambai-lambai dengan liar untuk membela manusia. Tak lama kemudian, suara retakan bergema di dalam cangkang hitam itu. Cakar berbulu, tentakel yang penuh duri dan pengisap, dan ekor aneh yang memancarkan busur listrik merangkak keluar dari cangkang itu. Monster yang beberapa saat lalu terluka parah dan diambang kematian, telah terlahir kembali dalam waktu kurang dari setengah menit dan menjadi lebih kuat dan lebih brutal. Sementara itu, semua ahli manusia, termasuk Liao, telah dijejali oleh gelombang otak tajam dan derasnya informasi yang dilepaskan oleh tubuh Super Guuxin. Tak satu pun dari prajurit Dewa Raksasa mampu mengganggu pemulihan dan kelahiran kembali monster dengan serangan mereka. Dilindungi oleh 4 monster seperti iblis, Guuxin, yang melayang di udara, telah menyelesaikan transformasinya juga. Dia telah sepenuhnya menyingkirkan wujud setengah manusia setengah ular dari klan Nua dan membebaskan kakinya yang kuat dari kulit yang mengelupas. Dia tampak seperti raksasa tembus pandang yang tingginya lebih dari 50 meter. Dia tidak mengenakan baju zirah, bahkan tidak ada pakaian. Kulitnya yang seharusnya sehalus batu giok ini tertutup sinapsis padat, seolah-olah ujung sarafnya berkembang biak tanpa batas. Sinaps yang terpapar ke udara mungkin semacam antena luar. Mereka dapat memperkuat hubungan mental antara dirinya, para iblis, monster, dan lautan buih serta meningkatkan kendalinya atas seluruh medan perang. Namun, mereka juga dapat menghilangkan sedikit cahaya, suci dan benar, di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti iblis dalam mimpi buruk. Monster sialan. Ding Lingdang adalah orang yang paling dekat dengan Guuxin, dan dialah yang paling pemarah. Dia tidak peduli berapa kali dia berubah. Dia berubah menjadi bintang jatuh bersama dengan prajurit raksasa dan menerjang Guuxin dengan semburan api yang mengejutkan. Aku tidak percaya kamu tidak bisa dibunuh. Coba tangan besi manusia. Ledakan. Pukulan itu bergemuruh seperti senjata utama kapal perang persenjataan super. Riak-riak merah dan aliran api menyebar di beberapa kilometer persegi di dekatnya, seolah-olah letusan magma yang tidak memiliki benda padat sedang terjadi. Bahkan Liao harus mengakui bahwa pukulan istrinya semakin kuat dan kuat. Dia pantas menjadi gadis luar biasa yang meledakkan seekor Tyrannosaurus dengan satu pukulan. Namun, pukulan yang secepat kilat dan sekuat guntur itu sama sekali tidak melukai Guuxin. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa lawannya bergerak sama sekali. Namun, Guuxin telah menggenggam tinjunya dengan mantap. Tentu saja aku akan mati, tetapi aku tidak akan dibunuh olehmu. Sama seperti dinosaurus yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh semut saat mereka lemah. Guuxin berkata dengan santai, juga, setelah modifikasi tubuh super, kami telah membuang semua kotoran yang tidak perlu di dalam tubuh kami dan mengoptimalkan seluruh kumpulan gen. Saat ini, kami hanya dapat bertahan hidup selama 24 jam, tetapi kami lebih dekat dengan esensi, manusia, daripada Anda. Dengan kepalan tangan yang lemah seperti itu, apakah kalian pikir kalian memenuhi syarat untuk menyebut diri kalian sebagai peradaban manusia yang pernah mendominasi lautan bintang? Sekarang, izinkan saya memberitahu kalian kekuatan sebenarnya yang diwakili oleh manusia. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.